Selamat malam Pak Hari dan teman-teman semua. Selamat malam Bu Satya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Gimana ini Pak? Masih berarti 15 kurang 13 orang Pak yang Tiga masih. belas orang, oh enggak Yap. apa-apa. Kita mulai pelan-pelan deh ya. Oke, boleh Pak. Oke. Baik. Nanti, eh oke, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu, langsung aja ya yang kita kasih kesempatan yang mau presentasi. Setelah itu, materi cooperation saya itu kan sebenarnya materi tambahan dari pertemuan pertama. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kita bahas konsep sedikit lah ya, strategi sedikit. Dan kembali lagi kita lihat nanti kebutuhannya apakah perlu sampai jam 9 atau nggak perlu sampai jam setengah 9 ya. Kita fleksibel aja pusat ya. Yang penting makna dan em, kualitas perkuliahan kita tetap terjaga ya, jadwal kita tetap berjalan ya. Dan ini sudah menjelang akhir tahun sebenarnya. Wah, jadi ya kita ngobrol santai sampai nanti kita bicara soal strategi nih tahun depan mau kayak gimana nih bisnisnya. Oke, terima kasih Bu Satya. eh oh iya, ada di site. Nah, ini masih banyak yang masih bekerja. Ya, silahkan ya melanjutkan aktivitas. Saya juga baru sampai rumah. Ya, dan muter-muter hari ini saya nggak ke kampus, jadi ninjau lokasi, menyelesaikan beberapa case di procurement gitu. Jadi lumayan lumayan hektik sekali hari ini ya dari jam 7. Jadi kita lihat sebenarnya kalau kita bicara bisnis itu esensinya kan problem solving kan segitu. Jadi ketika kita bicara semua teori, semua konsep, ujung-ujungnya kemampuan kita problem solving. Dan ketika problem solving di teori, kalau dulu saya belajar S2 di level S2 ya 2014, ya konsepnya begitulah, fishbone, kemudian pakai brainstorming, analisis, macam-macam lah ya. Ada kita petakan dulu apa internal faktornya apa, external faktornya apa. Tapi menurut saya pada ujung-ujungnya ya pengalaman yang berperan. Dan pengalaman ini tentu susah untuk diajarkan walaupun kita mungkin punya tim, kita bilang bahwa oh kalau ada case seperti ini penyelesaiannya. Tapi orang yang berbeda menangani itu bisa jauh berbeda hasilnya. Walaupun rumusannya sama. Nah itu yang sering saya alami Bapak Ibu ya. Kemudian kita bicara soal pemasaran jasa. Ya, di mata kuliah ini. Di mata kuliah ini kita juga ngomong pemasaran brand atau merek. Kemarin kita bicara brand equity. Esensi dari brand equity adalah ketika orang rela mengeluarkan sejumlah uang jauh lebih tinggi pengorbanannya dibandingkan harga yang secara logis pantas. Nah, itulah brand equity bekerja. Nah, ada satu ekuitas di situ. Nah, kemudian mungkin kalau masih ada waktu nanti kita juga akan bicara mengenai bagaimana kita melihat tahun depan. Sekarang ini para penggiat AI itu sedang gencar-gencarnya mengulik ini bagaimana karena AI ini kan bukan ChatGPT doang ya. AI itu banyak sekali. Setiap hari pun saya belajar tools baru dan belum saya bisa publish ya karena ini saya lagi uji ini bisa bantu nggak, ini bisa support nggak, ada yang ternyata kurang sesuai gitu. Ada yang buat CRM, ada yang kita akhirnya AI ini juga bisa untuk project management ya, untuk memproyeksikan sesuatu. Nah, maka ya pasti itu menjadi satu kunci untuk tahun depan ya dalam kita berkarir, dalam kita berbisnis. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi. Nah, menurut saya, apakah kita akan tergantikan AI? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Ya, jawaban saya juga klasik sebenarnya. Kita nggak mungkin tergantikan AI, kecuali kita nggak menguasai AI. Maka orang yang menguasai AI tidak akan tergantikan. Gitu. Eh, Sebagus-bagusnya orang adalah orang kreatif yang menguasai AI itu sangat berbahaya. Ini orang kreatif ini bisa melihat banyak case, bisa banyak melihat banyak solusi. Ya, kemudian dia dibantu dengan AI itu pasti lebih cepat kerjanya dia itu. Ya. Dan ada otomasi kan fungsinya itu sebenarnya ada otomasi. Sesuatu yang harusnya kita kerjakan didelegasikan AI, delegasikan itu.
Oke, karena ChatGPT zaman dulu kan fungsinya ya untuk naratif aja sebenarnya. Ya nanti bisa sharing ya rekan-rekan ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir juga banyak pengguna AI di sini. Kalau saya merutinkan diri untuk diskusi sama AI, walaupun saya nyetir juga gitu. Ya saya nyetir kalau AI ini ya kalau kita bicara yang paling populer ChatGPT itu kan juga kalau buat ngobrol ada fitur video call sekarang. Kalau Anda pernah notice ya di ChatGPT 4 ada fitur 3.5 saya nggak paham. Tapi kalau ini kita ada fitur video call terus kita bisa shoot satu objek kemudian tolong ceritain objek ini apaan sebenarnya gitu. Atau kita udah memorizing dia, udah kasih tahu, kamu inget ya, pokoknya tas ini adalah punyaku, ini tasnya istriku, ini tasnya teman-temanku, misalkan begitu ya. Nah, suatu saat dia disuruh ngecek mana yang tasku, gitu, dia langsung mengenali. Jadi fungsinya memang untuk percepatan, ya. Kemudian otomasi, sehingga kita tidak usah mengulangi hal-hal yang sifatnya rutinitas. Tapi balik lagi, menurut saya intuisi manusia itu sangat penting juga, ya. Jadi intuisi manusia ini tidak tergantikan, apalagi intuisi yang dibekali dengan pengalaman-pengalaman manis dan pahit ini. Dan bagaimana kita memperlakukan manusia, kalau kita ngomong sebagai pengusaha, memperlakukan pegawai, karyawan, ya kalau namanya punya karyawan ini, tanggal pertengahan, saya eh, pasti mempercepat tanggal gajian karyawan saya karena akhir tahun kan sudah libur gitu ya. Nah ini tadi pagi sempat hitung-hitungan juga dan Eh, kadang-kadang kalau akhir tahun kita pusingnya adalah memikirkan bonus akhir tahun kan gitu. Karena di awal tahun kita janjikan beberapa karyawan yang stay sama kita gitu. Selama tahun 2024 nggak rewel, attitude-nya oke, nggak resign di tengah jalan. Ya. Kita janjikan bonus akhir tahun ya. Tiba-tiba saya diingatkan tadi pagi, waduh iya ini hitung-hitungan ini ya. Mau akhir tahun harus ngitung bonus karyawan. Ya tapi itulah dinamikanya ya karena menurut saya memang satu investasi penting, karyawan yang loyal, karyawan yang attitude-nya bagus, performance bagus gitu ya, loyal sama kita, wah udahlah, kita pasti nggak sayang ya. Eh, Kalau perlu dia jalan-jalan pun kita ini ya, kita kasih bonus ya. Kemudian saya selalu mengalokasikan untuk budget dia untuk belajar. Kamu ikut seminar, mau beli buku, mau ikut webinar e-course, mau belajar e-course soal AI supaya nanti kerjamu lebih cepat silahkan. Nanti reimburse. Ya, saya begitu. Oke. Nah, nanti kita akan ngomong value co-creation. Kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sudah belajar konsepnya, ya sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Hanya saja eh, kalau ini lebih ke arah bagaimana secara kolaboratif, bagaimana secara strategis, bagaimana secara sistematis kita kerjasama sama pelanggan, sama karyawan otomatis ya. Dan tidak menutup kemungkinan sama pesaing, sama pasar juga untuk meningkatkan nilai perusahaan kita, meningkatkan nilai dari produk kita. Sebenarnya contohnya sudah sangat banyak, ya. Nanti saya jelaskan konsep, Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang relevan gitu ya. Bahkan di bisnis-bisnis yang sangat konvensional seperti toko bangunan pun bisa seperti diterapkan. Tidak harus yang seperti Gojek yang high tech gitu. Tidak harus seperti Traveloka. Dan Traveloka kelihatan banget cooperation-nya. Eh, Apalagi bisnis konvensional kelihatan banget itu Zara, IKEA yang sudah sering kita sebut juga. Nah, makanya tujuan kita belajar di sini untuk tahun 2025, maka kita punya satu fragmen berpikir yang lebih jernih. Nah, saya yakin sekarang udah mulai nulis resolusi gitu ya, rekan-rekan ya. Tapi resolusi ini hanya sekedar tulisan kalau tidak dilaksanakan. Nah, resolusi paling enak itu 2025 tahunnya kita santai tapi banyak duit. Nah, paling enak itu ya. Semua juga mau kalau gitu ya. Ya, karena mungkin 2024 banyak kepusingan gitu. Saya ini sudah 2004 nggak santai banget, nggak ada duitnya, diakalin bos gitu, diakalin klien gitu. Duitnya nggak ngumpul ya, makanya dibalik 2025. Makanya ini tahun 2025 kan kita kan di awal perkembangan AI ini ya. Saya pikir masih awal ini, masih awal. Jadi ketika ini terus berkembang, saya pikir kita akan dipercepat. Ya, cara kita bekerja, cara kita berbisnis dipercepat. Seharusnya kita lebih santai, ya seharusnya.
Tapi ada orang-orang yang tidak, tetap aja nggak bisa santai karena kurang kreatif untuk memikirkan apa manfaat AI buat dirinya. Itu yang tetap ada gap seperti itu gitu. Sama kayak gini lah. Katanya dulu tahun 2000 ke atas nih ya, 2015, 2010, era digital semuanya bisa jualan di online. Tapi kan tetap ada orang-orang yang susah banget jualan di online sampai sekarang. Muncullah tahun 2020 yang genjot lagi live streaming sampai sekarang. Katanya zamannya live streaming semua bisa jualan live streaming, nggak usah buka toko di Tanah Abang. Ya. Kan tetap banyak juga yang nggak bisa jualan live streaming. Sama juga nanti era AI. Banyak juga yang merasa eh, AI cuma buat bikin tugas kayak apalagi buat skripsi. Eh, Iya buat bikin proposal gitu. Yang ada orangnya makin bodoh karena dia tidak terlatih seperti kita dulu. Misalkan kita bikin laporan, kita bikin kata pengantar kan manual kita kata pengantarnya ya. Kemudian zaman sekarang, tolong bikinin kata pengantar ya, bikinin ya. Tolong bikinin kata sambutan yang bikin. Jadi teknik kreatifnya akhirnya kurang dan itu fatal juga. Maka eh, saya itu kadang-kadang ada satu hari yang komitmen go offline udah, satu hari offline udah. Kalau memang ada urgency, ya beberapa jam sekali saya lihat HP. Ya, beberapa jam sekali lihat HP atau biasanya teman-teman saya telepon kalau memang urgent gitu. Nah, supaya saya bisa berpikir, kadang saya satu hari itu bisa beli buku gambar untuk menulis manual gitu ya, planning, strategi untuk memantangkan pemikiran-pemikiran saya, pemahaman saya misalkan tentang Blue Ocean strategi. Nah, kita rewind lagi Blue Ocean itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu penting menurut saya gitu ya. Menulis goals kita apa, kesalahan kita kemarin apa. Nah, tahun tahun akhir tahun ini kurang 15 hari, nggak sampai 15 hari nih ya, kurang 12 hari saat yang tepat gitu ya. Oke, ini yang jadi pembukaan saya karena kalau saya ngajar seperti ini Bapak Ibu, terus terang saya refreshing. Setelah mungkin kalau di kampus nggak terlalu tinggi uh, uh, pressure-nya. Tapi kalau kita sudah masuk industri, kan macam-macam kita ketemu orang. Kalau kita masuk di dunia bisnis, itu macam-macam problemnya. Tapi kalau masuk di kampus, ya pasti ada problem juga. Pusatnya juga ada problem di kampus kan. Di lembaga ada PR yang setumpuk gitu ya. Belum lagi besok ngomongin OKR. Ya. Tapi pressure-nya menurut saya masih lebih ringan dibandingkan kalau kita di industri, kawasan industri, kalau kita di pekerjaannya menghandle banyak klien, apalagi kita dikejar deadline, apalagi ada klien-klien yang setiap hari minta meeting, dan macam-macam. Tapi semua itu adalah perjalanan hidup yang kita pilih. Oke, Bu Satya, bisa dimulai, teman-teman bisa memulai untuk bercerita. Boleh, Pak. Ya, beberapa orang yang sudah nulis nama, silahkan. Nanti kita diskusi di situ. Nanti materi saya mungkin setengah jam aja cukup, ya, karena sudah dipahami di pertemuan pertama. Nanti kita sambil diskusi lagi setelah ada materi saya. Silakan, Bu Satya. Oke, baik Pak Hari, terima kasih. Jadi Pak Hari tadi itu teman-teman sudah saya arahkan untuk ngelis nama di grup WhatsApp. Nah di Oke, sini good. ada 7 teman-teman, 7 orang yang akan Oh, mantap. presentasi. Ya, Begitu. mantap, Nah mantap. mungkin untuk pertama bisa dimulai dari Kak Aryani dulu Pak. Apakah Terima bisa langsung kasih. dimulai Pak? Oke, silahkan Kak Aryani boleh share screen. Baik, belum bisa. Oke, Sudah sudah. request? Sudah. Oke, coba. Izin bertanya, apakah sudah kelihatan Pak Hari? Aman, Bu Aryani. Iya. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai elemen-elemen dalam Customer Base Brand Equity atau CBBA untuk merek Samsung. Topik yang saya pilih adalah review Samsung Galaxy A55 Indonesia dari channel YouTube Gadgetin, di mana jumlah datanya yaitu video durasi kurang lebih 15 menitan lebih dengan 4,6 juta views, sebanyak 9.000 lebih komentar dianalisis untuk memahami persepsi konsumen. Kemudian elemen pertama yaitu kesadaran merek.
Dalam temuan pertama, terdapat banyak komentar menyebutkan Samsung secara langsung. Ini menunjukkan kesadaran yang baik terhadap merek. Dalam kedua contoh komentar tersebut mempertegas pengakuan langsung terhadap merek Samsung, asosiasi positif, dan loyalitas emosional yang mendukung tingginya tingkat kesadaran merek. Selanjutnya dalam temuan 2 menunjukkan bagaimana konsumen mengenali dan terlibat langsung dengan merek Samsung. Contoh komentar ini menegaskan bahwa konsumen tidak hanya mengenali Samsung tetapi juga terlibat melalui pengalaman pembelian, layanan, dan penggunaan produk. Yang tentu ini memperkuat identitas merek dalam pikiran konsumen. Kemudian analisis berdasarkan temuan-temuan dalam elemen kesadaran merek, yaitu melalui video gadgetin tadi dapat dilihat kesadaran merek Samsung yang tinggi di kalangan konsumen. Elemen kedua yaitu kinerja atau performance. Dalam temuan 1 menunjukkan bahwa konsumen memberikan penilaian positif terhadap kualitas Samsung. Ini ditunjukkan melalui kedua contoh komentar ini yang memperkuat elemen performance atau kinerja Samsung di mata konsumen, baik dari segi kualitas material, fitur, performa kamera, hingga daya tahan baterai. Nah, penilaian ini membangun citra positif bahwa Samsung itu adalah merek dengan produk yang berkinerja tinggi dan cukup handal. Lalu dalam temuan 2 menunjukkan bahwa ada komentar yang membandingkan Samsung dengan merek lain. Contoh komentar ini mencerminkan bahwa elemen kinerja Samsung tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi konsumen dalam aspek layar. Dalam temuan 3 menunjukkan bahwa beberapa penonton mengkritik performa baterai dan layanan purna jual. Contoh komentar ini menunjukkan aspek kelemahan dalam kinerja produk terkait daya tahan, fitur anti air, dan dukungan layanan purna jual, serta penurunan nilai jual kembali yang menambah persepsi negatif konsumen. Analisis berdasarkan temuan-temuan pada elemen kinerja adalah bahwa konsumen memberikan penilaian positif terhadap kualitas Samsung, terutama pada material, fitur kamera, dan daya tahan baterai. Namun, tadi terdapat perbandingan negatif terkait kualitas layar dengan merek yang lain. Kritik juga muncul terhadap performa produk dalam kondisi tertentu dan layanan purna jual yang menunjukkan aspek yang perlu diperhatikan. Untuk elemen ketiga yaitu citra. Temuan pertama menunjukkan bahwa konsumen memberikan penilaian positif terhadap desain Samsung. Ini terlihat dari contoh komentar ini menegaskan citra positif Samsung dalam hal desain, dengan apresiasi terhadap estetikanya yang tentu proporsional, bersih, dan minimalis yang memberikan kesan cukup elegan di mata konsumen. Dalam temuan 2 menunjukkan bahwa beberapa komentar mengatakan harga Samsung lebih terjangkau dari merek yang lain. Contoh komentar ini memperkuat citra Samsung sebagai pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek premium lainnya, tetapi tetap dapat memenuhi harapan konsumen untuk mengikuti tren teknologi. Analisis berdasarkan temuan-temuan pada elemen imagery atau citra, yaitu desain Samsung memicu beragam opini dengan sebagian konsumen menganggapnya terlalu sederhana, sementara yang lain melihatnya ideal. Namun Samsung berhasil menciptakan citra produk yang bernilai dan populer serta menarik bagi konsumen yang sangat menginginkan keseimbangan antara kualitas dan harga. Elemen keempat yaitu judgments atau penilaian. Dalam temuan pertama menunjukkan bahwa konsumen menekankan pentingnya membeli produk sesuai dengan kemampuan finansial. Contoh komentar ini mencerminkan penilaian konsumen yang rasional dan bijak dengan menekankan pentingnya membeli produk sesuai dengan kemampuan finansial daripada mengikuti tren atau gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan keuangan. Dalam temuan 2 menunjukkan bahwa masih ada keraguan terkait fitur kamera selfie-nya. Contoh komentar ini menunjukkan keraguan konsumen terhadap kualitas kamera selfie dengan menyebutkan bahwa apakah hasilnya kurang memuaskan, terutama terkait dengan penampilan kulit. Analisis berdasarkan temuan-temuan pada elemen penilaian atau judgments adalah konsumen menunjukkan penilaian positif terkait harga yang sesuai terhadap Samsung A55 ini, namun masih mempertimbangkan terkait kualitas kamera selfie-nya seperti apa. Elemen 5 yaitu feelings atau perasaan. Temuan pertamanya menunjukkan bahwa banyak komentar menunjukkan perasaannya yang positif, seperti contohnya rasa ingin segera membeli Samsung. Nah, contoh positif dan antusiasme konsumen yang besar terhadap produk Samsung ini dengan keinginan untuk segera membeli meskipun harus menunggu untuk menabung. Pada temuan 2 menunjukkan bahwa konsumen merasa bangga dengan merek Samsung, menilai merek ini memiliki kualitas dan inovasi yang luar biasa serta selalu terdepan dalam teknologi. Contoh komentar ini menunjukkan bagaimana konsumen memiliki rasa bangga dan kekaguman yang mendalam terhadap Samsung sebagai merek yang selalu terdepan dalam inovasi, dalam kualitas, dalam
teknologi serta tentu memiliki posisi kuat di pasaran. Analisis berdasarkan temuan-temuan pada elemen feelings atau perasaan, Samsung berhasil memicu perasaan positif seperti rasa kagum, antusias, rasa bangga terhadap kualitas, inovasi, serta teknologi Samsung yang selalu terdepan. Untuk elemen keenam, yaitu resonansi. Dalam temuan pertama menunjukkan bahwa penonton menunjukkan minat yang tinggi untuk segera membeli Samsung. Contoh komentarnya menggambarkan resonansi positif dengan merek Samsung, di mana konsumen menunjukkan minat tinggi serta harapan untuk segera membeli. Mereka merasa terhubung dengan desain dan fitur yang ditawarkan. Kemudian dalam temuan keduanya menunjukkan bahwa ada komentar yang mendorong orang lain untuk mempertimbangkan merek ini sebagai pilihan. Contoh komentar ini menciptakan resonansi positif, mendorong orang lain untuk mempertimbangkan Samsung sebagai pilihan yang lebih terjangkau, canggih, dan sesuai dengan kebutuhan, serta menyarankan agar segera membeli produk ini agar tidak menyesal. Kemudian analisis berdasarkan temuan pada elemen resonansinya, yaitu konsumen menunjukkan kepercayaan dan kepuasan tinggi terhadap kualitas, inovasi, dan harga terjangkau dari Samsung. Ini mencerminkan potensi loyalitas yang kuat dan keinginan untuk terus menggunakan, lalu merekomendasikan produk Samsung di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan analisis elemen customer based brand equity ini untuk Samsung menunjukkan bahwa Samsung memiliki brand equity yang kuat dengan kesadaran merek yang cukup tinggi dan keterlibatan konsumen yang baik melalui pengalaman produk. Nah, kinerja produk Samsung dipuji untuk kualitas material, kamera, dan daya tahan baterai. Meskipun tadi ada beberapa kritik mengenai kualitas layar, layanan purna jual, desain elegan dan harga yang terjangkaunya cukup memperkuat citra positif. Sementara konsumen umumnya memilih produk sesuai kemampuan finansial mereka, meski ya ada beberapa keraguan misalnya tadi terhadap kualitas kamera selfie. Nah, kemudian konsumen merasa bangga dan antusias terhadap inovasi Samsung. Nah, ini menunjukkan loyalitas yang cukup kuat. Ada juga yang merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Ya, memang tentu ada beberapa area seperti kualitas layanan purna jual atau kualitas layar yang mungkin perlu diperbaiki untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Aryani, cukup komprehensif, slide-nya bagus, mudah untuk dipahami, dilihat. Ngobrol bentar Bu Aryani. Bu Aryani pengguna Samsung bukan? Iya, Pak, pengguna Samsung, Pak. Udah udah lama kah Bu? Dari 2016, Pak. Oh mantap. Nah, Iya. eh, orang marketing itu selalu penasaran kenapa gitu ya. Bu Aryani kalau kalau orang nanya itu ya, kenapa sih Bu Aryani lama banget pakai Samsung? Karena selama ini yang saya rasakan keluhannya itu nggak ada sih, Pak. Misalnya Hmm, daya tahan baterai itu sangat ini sih Pak, sangat kuat sih menurut saya Pak. Layarnya, ya kualitas lah Pak nomor satu yang saya rasakan selama saya pakai sih Pak. oke oke. Kualitas Tapi Pak, kualitas. Bu Aryani pernah pakai merek lain atau sekarang mungkin punya HP kedua, ketiga atau Iya, gimana? dan kebetulan ketiganya Samsung Pak. Sebelumnya memang Oh, merek lain sih memang seperti Vivo gitu misalkan Pak. Oh ya maaf jadi gini bilang merek ya Pak, boleh ya ya Pak? nggak apa-apa, kan ini kelas, bukan Oh iya, YouTube. iya, iya Bu maaf Puryani, Pak. saya penasaran karena gini, kita sama-sama mempelajari ya, mempelajari karena Iya, saya juga punya Samsung, saya juga ada merek lain yang saya pakai untuk dagang lah ya, untuk dagang. iya, Nah, kalau menurut Bu Aryani itu perbedaannya dulu waktu pakai Vivo atau merek lain, nggak apa-apa ya kita eh, menilai secara subjektif. Apa yang Bu iya. Aryani rasakan? Karena kita bicara brand equity, kita juga bicara soal feelings and judgment. Iya. Perbedaannya di mana sih sebenarnya, Bu? Begini Pak, ketika kita berbicara HP, tentu ada data ya Pak di situ banyak. Kalau itu apa cerewet, maaf ya Pak, misalnya ada sedikit-sedikit rusak atau bagaimana, itu kan kurang nyaman Pak. Misalkan kan kalau kita ganti ya Pak ya, berarti kan kita data-data yang banyak itu tadi iya kalau selamat. Nah kalau tidak bagaimana? Sehingga yang pertama yang saya pikir eh, yang awet Pak. Jadi kualitasnya. Nah, kalau yang saya rasa sih kalau merek yang lain memang di baterai misalkan itu ya agak ini sih Pak, agak berbeda sih Pak gitu Pak maksudnya. Sehingga saya Hmm. tetap di Samsung sih nggak bisa ke lain hati sih Pak sementara ini.
wes, wah nggak bisa kelain hati. Wah Iya, ini sudah apa ya? sudah fanatik ya Pak ya. Bukan, ini kalau orang Samsung dengerin, wah tuh kan kena brand equity-nya gitu. Oh iya, iya kena Udah brand. sesam tembak gitu. Iya. Karena statement yang disampaikan Bu Aryani tadi kelihatan sederhana, tapi itu impian, itu indikator para marketers. Jadi marketer itu impiannya bukan sekedar jualan, tapi loyalty. Kalau rekan-rekan nanti pada fase skripsi, skripsi pemasaran paling populer di dunia, saya bilang di dunia, nggak cuma di Malang, nggak cuma apalagi di Asia, nggak cuma di Indonesia, di dunia itulah loyalty. Dan saya dulu terus terang rekan-rekan cukup jenuh ketika S1 2009 lulus. Ya, 2009 saya lulus S1, kemudian 2014 itu S2. Em, Ketika kita penelitian gitu, saya dari Universitas Brawijaya, itu ngomongnya korelasi brand loyalty terus ya. Kenapa sih loyalty diteliti, kesetiaan ini diteliti terus? Setelah saya kerja, ya, setelah saya menekuni dunia bisnis riset, ya, market research, bisnis survei, ya, karena saya punya tim surveyor ini lumayan gemuk timnya, karena kalau survei lapangan ini akhir tahun ini biasanya banyak pesanan karena mereka menyusun annual report seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu. Dan sekarang pun tim saya lagi WA-WA, di kalau Bapak Ibu tadi dengar ada notifikasi WA itu tim saya yang lagi laporan di lapangan itu di Gresik, di Surabaya dan di Jakarta. Nah, em, saya waktu masuk dunia bisnis secara serius di kawasan industri, di area pelabuhan, di IKN, kemudian ya pokoknya infrastruktur pabrik lah ya, manufaktur. Ternyata orang itu kalau bisa meriset, menggali, dan menemukan solusi terhadap loyalitas konsumen itu bayarannya istimewa, Bapak. Gitu. Jadi Bapak Ibu selamat kalau mau belajar itu. eh, saya bukannya ini ya, bukan berarti bayaran saya udah tinggi banget, enggak. Cuman karena banyak yang butuh Bapak Ibu gitu ya, banyak yang butuh, bukan berarti perusahaan-perusahaan besar itu tidak pusing loh mengenai loyalty. Mereka punya banyak pelanggan, banyak juga yang hilang, banyak juga yang geser. Telkomsel pusing, kenapa kok banyak yang geser ke Indosat? Begitu pula sebaliknya gitu. Jadi kalau saya ketemu teman-teman provider, gimana dong masalah loyalty ini? Nah, ujung-ujungnya ketika ngomong gimana-gimana, kalau saya ketemu solusinya berani bayar berapa, kan begitu. Jadi yang loyalty ini, Bapak Ibu, waktu saya di akademis murni, jenuh, tapi ketika di industri, wah ada duitnya juga ternyata kalau kita bisa riset. Makanya nanti kalau skripsi, Anda ambil loyalty, seriusin itu, cara risetnya. Bisa pakai analisa yang tadi Bu Aryani itu, kita pakai etnografi, atau survei langsung, atau survei digital. Kalau saya dulu S1 survei langsung ya pakai surveyor ya surveyornya ya saya sendiri ya waktu S1 ya saya turun lapangan bagi kuesioner kan begitu. Waktu S2 agak canggih sedikit lah. Walaupun saya tetap turun lapangan, saya survei observasi, saya udah pakai main digital ya. Karena 2000 eh, 2014 saya udah main digital marketing. Jadi saya pakai ads ya, kemudian survei, dapat banyak banyak data itu 300 sekian data itu. Saya kumpulkan, saya olah datanya. Waktu itu saya garap risetnya market consumer loyalty-nya McDonald's. Ternyata saya temukan walaupun brand besar seperti McDonald's ternyata orangnya nggak loyal-loyal amat gitu ya. Nah, terus saya sampai pada tataran gimana saya menyelesaikan masalah itu untuk khusus McDonald di Malang. Jadi sebenarnya kalau S1 itu skripsinya karya ilmiahnya kan tujuannya untuk menggunakan teori. Maka banyak juga yang orang salah paham kan teori itu cuma teori. Enggak, teori itu adalah hasil dari riset ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali, bahkan jutaan kali, kemudian dimatangkan dalam teori kan begitu. Tidak ujuk-ujuk muncul begitu ya. Itu kalau S1, bagaimana kita pakai teori. Tapi bisa jadi teori eh, tidak terbukti gitu ya. Tidak bisa diaplikasikan atau perlu dimodifikasi. Kalau S2, kita menantang teori. Ya bener ini masih relevan nggak dunia sekarang S2 itu.
Kalau S3 disertasi baru kita menciptakan celah baru dan kalau perlu menciptakan teori baru gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ujuk-ujuk langsung teori baru. Jadi biasanya ada sempilan baru, ada celah baru yang oh ini promosi bisa meningkat penjualan kalau ada dua variabel di tengahnya interveningnya. Jadi model-model begitulah. Nah, tapi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar ya, kayak misalkan kita nggarap market research-nya AirAsia, consumer behavior-nya, loyalty-nya AirAsia gitu ya. Jangan-jangan nih consumer AirAsia ini baru rame, cuman rame kalau ada kursi gratis AirAsia gitu. Maka how to protect ya their loyalty. Nah, ini menjadi bahasan strategis, bahasan akademis praktis ya dan proyek proyek intelektual gitu. Kalau Bapak Ibu tertarik di dunia consulting, itu Anda menguasai itu aja, wah itu udah cukup lah untuk membuat kita survive ya. Kalau saya bilang kaya nanti kemana-mana ya, ya tergantung lah. Tapi bisa membuat kita survive dengan bisnis jasa, eh, consulting berbasis data, by research gitu ya. Nah, untuk menggarisbawahi tadi Samsung, saya tadi bilang saya untuk HP pakai Samsung. Kalau ditanya mulai kapan pakai Samsung, kayaknya lebih lama dari Bu Aryani. Tapi apakah saya pernah ketemu problem? Oh pernah, cuman sekali, sekali dan fatal. Fatalnya itu tiba-tiba saya ingat banget habis ngajar dari Filipina, saya barusan ngajar dari Cabanatuan City, terus ke Manila. Saya ngajar itu ada ada conference gitulah. Kemudian ada kelas gabungan 4 negara. Nah, setelah waktu saya ngajar itu kan kalau kita ngajar mahasiswa dan teman-teman dosen juga hadir, teman-teman dosen dari Filipina itu asik ya. Udah nggak inget yang lain gitu. Tapi saya ingat banget rasanya karena HP-nya saya saku terus, itu panas. Panasnya cari sinyal. Gitu. Ya, saya waktu itu sudah kita roaming kan, tapi nggak tahu kok itu cari sinyal terus panas gitu. Saya eh, balik ya ke Surabaya, sampai Surabaya udah mati. Gitu. Dan sampai sampai rumah udah nggak bisa diapa-apain, udah mati hilang gitu aja. Dan itu habis sebenarnya Samsung kesekian saya dan belum terlalu lama lah. Baru saya pakai 2-3 tahun gitu, udah mati ngilang gitu. Saya bawa ke Samsung Center. Oh, pertama saya bawa ke tukang servis biasa dekat rumah. Dicek, nggak bisa nih. Udah nggak bisa kalau kayak gini gitu. Saya cari second opinion. Second opinion ke tukang servis yang lebih besar di kota, lebih terkenal, tapi bukan servis resmi. Saya tanyain, oke, ditinggal dulu ya 1 hari ya. Kita cek, bongkar, oh nggak bisa nih. Udahlah, cari Samsung Service Center ya. Kayak gimana? Pak, tunggu ya 15 menit. Kalau tidak bisa, kami kabari, kami beri kepastiannya gitu. 15 menit saya tinggal jalan-jalan, balik, karena di mall ya. Nggak tertolong Pak. Gitu. Ini pasti dalam kondisi yang panas sekali, sehingga nggak kuat nih HP gitu. Oh ya saya cerita, oh ya saya di Filipina gini-gini, saya nggak tahu unsurnya apa, tiba-tiba panas HP itu ya. Saya nggak matiin karena saya lagi ngajar, kayak saya cerita gitu. Wah dia itu eh, malah tertarik sama cerita saya, atau mungkin pura-pura tertarik saya juga nggak tahu. Tapi dia kasih solusi gitu, tapi jadi teman ngobrol yang baik gitu. Nah itu awalnya saya kok nggak bisa diapa-apain sih, HP kan baru gitu. Tapi biasanya menyadari bahwa harusnya kalau udah panas kayak gitu dimatikan Pak gitu. Lain kali begitu Pak supaya bisa dipakai lagi HP-nya Pak. Nah itu ini pengalamannya. Tapi overall servisnya luar biasa ya. Bahkan dia menuntun saya Pak, ini Pak ada HP keluaran terbaru. Kalau untuk Bapak butuhnya untuk apa aja? Gitu. Saya jelaskan, oh saya nggak butuh yang macam-macam. Saya juga nggak suka ngegame. Oh kalau gitu jangan beli yang ini Pak. Diarahkan sama dia. Diarahkan, dibikinin kopi pula. Dibikinin kopi terus ya tapi pasti ada beberapa hal yang Kak beli HP nggak berapa charger sih ya kayak gitu gitulah tapi ya oke lah menurut saya kalau tadi Bu Aryani bilang masalah kamera depan kurang oke itu mahasiswi saya banyak yang bilang gitu Pak mending ini Pak mending Oppo mending Xiaomi Pak wah kalau buat selfie keren Pak
Iya, saya suka selfie sama anak saya sih, cuman nggak sebegitunya gitu ya. Menurut saya ini cukup, udah lah gitu. Nah, jadi tergantung, karena begini, kalau misalkan handphone itu eh, brandnya belum sekuat Samsung, menurut saya memang harus menampilkan diri dengan fitur-fitur tambahan yang bisa nge-grab attention gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa saya tetap memilih Samsung, walaupun saya punya HP merek lain? Kalau dalam teori manajemen, teori marketing namanya brand trust. Ya. Walaupun saya pernah punya Samsung dan pernah rusak, eh, bukan pertama kali Samsung saya rusak. Yang dulu pernah, tapi kalau itu udah lama banget saya pakai terus rusak. Tapi kalau ini kan baru 2 tahun rusak, eh, menurut saya masih trust, saya masih percaya. Kalaupun nanti ada masalah, masih ada yang bantuin. Itu aja sih. Selebihnya ada kekurangan, ya oke lah. Setiap brand juga ada kekurangan. Terima kasih Bu Aryani untuk sharingnya. Silakan Bu Sama-sama, Satria. Pak. Baik, terima kasih Kak Aryani. Baik Pak, selanjutnya seharusnya kalau sesuai urutan itu ada Kak Nadia Nadita. Tapi sepertinya beliau belum hadir sih. Jadi kita langsung loncat ke urutan yang ketiga yaitu ada Pak Timbul Wahyudi. Halo Pak Timbul. Halo, Oh iya, selamat malam, Bu oke, Satya. selamat malam. Kami persilahkan Pak Timbul monggo untuk share screen. Oh iya, terima kasih, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. 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 Iya. Ini masih loading. Nah, sudah terlihat Pak. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Timbul Wahyudi, Bapak Ibu dari Manajemen 2024. Mohon izin untuk membuka dengan pantun, boleh Bu ya? Biar nggak Silakan Pak. biar Boleh nggak tegang Pak. ini. Saya masih baru ini soalnya Pak. Oh iya, Iya. pantunnya 5 boleh kok Pak, sama puisi-puisi juga boleh. Iya. Iya, terima kasih. Elvi Sukaisih beli ubi dan susu vanila lewat persimpangan malah ban bocor. Di sini saya masih newbie dan pemula, mohon bimbingan dan arahan dari para senior. Ya, Biasanya yang ngaku newbie ini ilmunya yang paling dewa biasanya. enggak, Pak. Ya, ya kita mulai saja, nggih. Ini di tengah gencarnya bank yang memproduksi layanan super app seperti Livin di Bank Mandiri ataupun Beyond di BSI, BNI juga tidak mau ketinggalan Pak dengan meluncing produknya yaitu Wonder by BNI Pak pada 5 Juli 2024 yang merupakan bagian dari transformasi bisnis dari bank plat merah tersebut. Ini saya lihat dari YouTube-nya dari Bank BNI dengan judul konten Yuk Mulai Pakai Wonder by BNI. Mungkin ini slide-nya nggak banyak ya Pak, masih pemula. Ini jumlah datanya untuk videonya ini berdurasi 2 menit 25 detik dengan 40.000 viewer dan 145 komentar. Ini dianalisis sebagai untuk memahami persepsi dari konsumen. Kalau tidak salah dulu itu ini ya Pak, apa minimal 2 ya Pak penilaiannya kalau teman-teman yang lain mungkin Oh bebas Pak, banyak. silakan Pak. Nggih. Untuk hasil analisis berdasarkan elemen CBBA, yaitu yang pertama adalah salience ataupun kesadaran merek. Di sini banyak komentar yang menyebut Wonder, Pak, secara langsung menunjukkan kesadaran yang baik terhadap merek. Selanjutnya, beberapa komentar menunjukkan bahwa penonton belum familiar dengan Wonder, Pak, serta masih bingung dalam penggunaannya. Contoh komentarnya ini, cara setor tunai tanpa kartu pakai Wonder gimana, Min? Selanjutnya, saya udah coba buat virtual debit. Jadi nomor rekening Wonder dan BNI Mobile Banking beda ya. Kenapa nggak ada opsi untuk memasukkan rekening yang sebelumnya ya? Mungkin seperti itu untuk komentarnya, contohnya. Sedangkan untuk analisanya, kesadaran merek meningkat melalui video ini. Akan tetapi masih bingung cara penggunaannya.
Selanjutnya adalah aspek dari judgement. Di sini yang pertama, temuannya konsumen menilai Wonder by BNI adalah bentuk inovasi sebagai super app digital banking. Akan tetapi masih banyak yang memilih menggunakan produk lama, yaitu mobile banking BNI. Selanjutnya, masih ada kebingungan terkait fitur dalam Wonder karena produk yang masih baru, serta terkadang gangguan saat registrasi maupun transaksi. Ini merupakan contoh komentarnya. Itu baca komentar semua, kok saya jadi takut ya pindah ke Wonder. Terus masih nyaman pakai mobile banking BNI. Lanjutnya, tolong jangan hapus BNI mobile yang lama. Mau pakai Wonder gagal terus. Ribet. Untuk analisanya, mungkin konsumen menilai Wonder by BNI merupakan inovasi terbaru, tetapi masih banyak yang belum beralih, serta masih menggunakan mobile banking BNI. Dengan mempertimbangkan kenyamanan serta terbiasa dengan layanan di mobile banking BNI yang lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya tutup dengan pantun sedikit juga, goreng ikan buat lauk sarapan, mohon masukan untuk perbaikan ke depan. Cakep. Makan Terima ketan kasih. bersama kekasih, cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Mantap, Pak Timbul Wahyudi. Terima kasih, Pak, sharingnya. Ini uh, saya baru mendalami Wonder. Saya beberapa kali kena iklan juga di YouTube gitu Wonder. Pak uh, Timbul Wahyudi, Bapak pengguna bank apa, Pak, yang paling dominan, Pak? Ya, untuk di payroll perusahaan saya BNI juga Pak. Oh, oke, oke, oke. Bapak sering pakai mobile banking juga? Ya, untuk saat Ya. ini saya masih pakai mobile banking yang lama sih Pak. Tapi sudah Oh, download Wonder dan juga sudah registrasi. Tapi oke, Pak. belum belum sempat transaksi Pak. Kalau Bapak untuk sehari-hari, misalkan kirim uang mungkin ke keluarga atau beli barang, itu pakai BNI atau pakai bank lain, Pak? BNI Pak, pakai Oh, BNI. se BNI ya. Menurut BNI. Bapak, ini aplikasinya cukup nyaman dipakai, Pak? Ya, untuk mobile banking BNI eh, saya pakai sejak 2014 itu masih nyaman-nyaman aja, Pak. Oke, 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 oke. Baik, baik. Terima kasih, Pak Timbul Wahyudi, untuk persepsinya. Iya, saya jadi ingat kalau buka BNI itu disuruh download Wonder nih, tapi saya belum download juga. Eh, jadi begini, Bapak Ibu. eh, Memang bank ini isunya adalah satu masalah security, ya, terutama serangan ke perbankan itu tinggi sekali, tingkat keamanannya harus tinggi, maka memang verifikasinya berlapis-lapis. Ini orang IT yang lebih ngerti ya, orang security yang lebih ngerti. Cuman saya memahami itu, tapi tetap terjadi hal yang tidak menyenangkan bagi saya, paling nggak saya pribadi, ketika saya dari dulu menggunakan living mandiri, kemudian karena saya pengguna usaha, pelaku usaha, saya dalam tanda kutip dipaksa beralih ke Kopra. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pelaku usaha juga, terus disuruh ke Kopra. Saya sempat nego beberapa kali sama Bang, boleh nggak sih tetap pakai living aja? Karena saya, aduh, ya saya ngerti lah namanya keamanan, cuman ini kok jadi ribet gitu. Mau bayar ini, mau bayar itu, bayar listrik kantor, kok ini kok jadi nggak bisa harus pakai aplikasi lain. Nah, atau memang saya yang kurang canggih atau gimana, atau saya belum terbiasa gitu. Nah, awal-awal di aplikasi bisnis saya, Bank Mandiri Kopra itu sering sering diblokir. Mobile banking saya berblokir. Ini saya nggak ngapa-ngapain kok diblokir gitu. Udah itu berkali-kali bang. Terus saya sempat marah-marah terakhir ya. Marah-marahnya nggak parah sih ya. Tapi sampai sempat komplain lah. Kenapa nih sudah 6 kali nih saya ke sini nih. Nggak beres-beres nih. Terus dicek. hmm, Bapak sebenarnya nggak ada kesalahan sih Pak. Cuman terus dicari lah solusi apa problemnya apa. Nggak ketemu. Akhirnya udah Pak solusinya gini aja Pak. Bapak ini sudah uninstall dan install ulang ya. Sudah. Terus akhirnya diuruskan lagi. Ya saya panjang lah ceritanya, cuman intinya kita akhirnya dikondisikan di situasi yang apa yang aman begitulah. Nah, karena masalah keamanan gitu.
Jadi Bapak terblokir itu mungkin terlalu lama dibuka di laptop, tidak di lock out gitu ya. Kalau zaman sekarang Pak berbahaya itu Pak, apalagi akun perusahaan gitu ya, dan untuk payroll karyawan dan lain-lain. Itu nggak bisa, Bapak diblokir. Ya oke, mungkin itu kesalahan saya, tapi di pihaknya sana dia menyadari waktu itu ya, kalau sekarang udah matang kayaknya. Atau mungkin belum, saya nggak tahu juga. Tapi waktu itu, ya Pak, kita lagi develop gitu. Mohon maaf kalau di sini ada teman-teman mandiri ya, cuman saya sempat bingung gitu. Dan ya itulah pelanggan, itulah nasabah. Kalau bisa pakai aplikasi yang lama dong, udah familiar nih. Gitu. Mau tidur saya bisa transaksi dengan gampang gitu. Sekarang harus cari-cari di mana letaknya gitu. Itu pertama. Kemudian saya ingat waktu Direktur Bank BCA ditanya, kamu ini sudah punya MBCA, M-Banking, kok masih ada klik BCA? Kenapa dua-duanya ada gitu? Nah, kenapa nggak dihapus aja yang lama? Kenapa harus ada klik BCA itu kan udah jadul gitu. Sekarang udah pakai aplikasi yang baru. Jawabannya menarik karena dia bilang karena nasabah-nasabah kami yang lama, eh, orang-orang yang lebih senior usianya itu sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang lama. Sehingga kami persilahkan ya udah kamu pakai yang lama aja Bapak Ibu yang mungkin sudah sepuh gitu. Kemudian silakan pakai itu, Anda pakai sistem yang lama gitu ya. Token yang pencetan manual ya, karena zamannya token digital gitu ya. Nah, kalau yang mau beralih silahkan. Jadi dua-duanya dipertahankan, ini kata Bank BCA. Jadi ternyata bank ini bukan hanya masalah security aja, keamanan, karena menyangkut dengan uang, apalagi kalau uangnya banyak, apalagi kalau uang perusahaan, tapi menyangkut masalah pengalaman. Ya, pengalaman yang menyenangkan ketika menggunakan aplikasi, menggunakan layanan. Nah, terima kasih saya diingatkan untuk Wonder dan apa yang disampaikan Bapak tadi ternyata ya sudah saya rasakan tapi di Bank Mandiri gitu ya. Jadi saya pun yang biasa pegang software aneh-aneh pun ketika dipaksa mobile bankingnya beda cerita, beda konsep, saya telepon Bank Mandiri, tolong dong pakai yang dulu aja, males saya belajar gitu ya. Ini keblokir udah ke 6 kali nih. Gitu. Ternyata memang nggak boleh, nggak bisa Pak, aturannya begitu Pak. Ya sudah lah. Baik, terima kasih Pak Timbul Wahyu untuk sharingnya. Silahkan Bu Satya, selanjutnya siapa? Baik, Pak Hari. Terima kasih, Pak Timbul. Selanjutnya yaitu ada Kak Nadia. Kayaknya udah datang Kak Nadia tadi. Halo Kak Nadia Nadita. Halo Bu, mohon maaf terlambat Pak Hari, Bu Satya, baru sampai. Oke, oke, silakan. Oke, silakan Kak Kita Nadia untuk izin share presentasi. ya, Iya. izin sharing ya. Apakah sudah terlihat Bu Satya dan Pak Hari? Nah, Sudah, aman. aman. Baik, kali ini saya mau membahas terkait dengan Realme C75. Saya ngambil dari YouTube channelnya Gadgetin dengan judul konten berani-beraninya Realme bikin HP 2 jutaan kayak gini. Review Realme C75 Indonesia. Videonya durasi 11 menit 29 detik dengan kurang lebih 900.000 views. Terus terdapat 2.203 komentar dianalisis untuk memahami persepsi konsumen. Saya ambil dua ya Pak Hari ya, ada performance dan resonance. Yang pertama performance atau kinerja. Konsumen memberikan penilaian positif terhadap kualitas dan bit quality berdasarkan ulasan video. Yang kedua, komentar menunjukkan kekaguman terhadap teknologi yang ditawarkan di HP tersebut. Dan ketiga, ada yang membandingkan Realme C75 dengan kompetitor seperti Samsung dan Oppo. Salah satu contoh komentarnya, baterai gede, charging cepat, tahan banting, tahan air, harga terjangkau, fix. Ini HP emang buat tempur. Terus komentar yang kedua, baru kali ini ada smartphone yang udah waterproof di kelas low end. Nah, yang kelima, beberapa penonton berspekulasi bahwa Realme C75 cocok digunakan bagi yang bekerja di lapangan, contohnya ojol, karena kan dia tahan banting gitu, jadi biasanya kan ojol pasti jatuh-jatuhan HP-nya. Keenam, analisa Realme T75 dianggap memiliki fasilitas yang baik di kelasnya, tetapi konsumen mencari lebih banyak informasi teknis. Kemudian saya ambil resonance atau resonansi. Penonton menunjukkan minat tinggi untuk membeli Realme C75.
Juga banyak komentar yang mendorong membeli Realme C75 dibanding dengan kompetitor. Contoh, dahsyat banget Realme buat tren fasilitas IP68 dan IP69, gak harus beli HP yang di atas 10 juta. 10 juta, keren banget sih. Analisanya ada potensi loyalitas di kalangan masyarakat yang mengerti teknologi HP, tetapi perlu promosi untuk mendorong pembelian. Kurang lebih seperti itu, Pak Hari. Mohon reviewnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sama dengan sebelumnya. Mbak Nadia, pengguna HP apa? Saya Oppo, Pak. Oke. Kenapa Oppo? Kenapa dulu memilih Oppo itu pertanyaannya? Karena sebelumnya saya juga pakai Oppo, Pak. Dari beberapa HP yang pernah saya coba itu, terakhir saya beli, sebelum HP yang sekarang, saya beli juga Oppo, itu bertahan 6 tahun. Dan itu masih, HP-nya tuh masih sangat bagus. Ganti itu karena untuk download-download itu udah nggak mendukung sistem si HP-nya. Makanya saya ganti, tapi Oppo lagi. Sebelum Oppo saya pernah sih ganti, apa ya, lupa. Tapi itu nggak enak gitu dipakainya. Jadi aku balik lagi ke Oppo gitu. Oke. Hmm, eh, apa aja yang membuat gini loh? Apa yang membuat nyaman dengan Oppo? Pertama pemakaiannya awet. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya pakai Oppo yang udah keluaran tahun 2000 berapa ya itu ya, 2016 kalau nggak salah. Itu saya pakai sekitar 6 tahun dan itu sebenarnya masih bagus, cuman diganti karena aplikasinya aja udah nggak mendukung untuk download-download. Kedua, tahan banting banget. Setiap kali jatuh itu nggak pernah pecah, Pak. Mau layarnya, mau apapun itu nggak pernah pecah. Dan baterainya juga awet, makanya saya balik lagi ke Oppo gitu dibandingin yang lain. Ini luar biasa ya, testimoni luar biasa loh kalau HP jatuh. Karena begini, sehati-hatinya kita HP pasti pernah jatuh kan. Iya, dan saya sering menjatuhkan HP kebetulan, Pak. Tapi nggak pernah Wah, pecah layarnya, gitu. oke, oke, oke. Terima kasih. Nah, itu kalau di CBBE ya, Customer Based Brand Equity itu termasuk performance. Apakah performance yang dijanjikan itu kamera bagus gitu ya, kemudian HP-nya awet. Tapi begitu masuk ke HP-nya tadi jatuh beberapa kali bahkan dan tidak terjadi apapun, tetap bisa normal seperti biasa. Itu sudah masuk di fase judgment ya. Jadi fase judgment yang positif. Nah, sebenarnya begini, kalau kita ngomong makanya kita kembali lagi ke SD Logic ya. Service dominant logic. Yang kita jual itu sebenarnya murni layanan. Ya, barangnya adalah media untuk menyalurkan layanan. Nah, cara kita melihat, menjelajah, mencari ceruk pasar itu awalnya memang biasanya dimulai kalau nggak harganya murah banget, fiturnya bagus banget. Kamera depan 50 megabyte. Nah, itu misalkan. Itu kalau zaman dulu itu ekstrim sekali lah. Zaman dulu kamera depan masih 10-12 megabyte, ini sudah berani 50. Memang cara menarik atensinya harus begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Oppo, karena teman-teman Oppo ini kalau jual, saya nggak tahu kalau persaingan sekarang ya, tapi kalau zaman 2013-an dulu, para counter handphone, ya, para counter handphone itu suka jualan Oppo karena komisinya yang paling gede, katanya ya, ini 2013 ya, waktu itu. Karena kenapa saya tahu? Saya bikin proyekan bareng mereka dulu. Nah, saya bikin proyekan, kemudian oh iya, kita berani ngasih komisi yang gede gitu. Jadi kalau suruh jual Samsung, HPP lain tetap dijual, jelasin biasa. Tapi kalau ada orang tanya Oppo, jelasinnya semangat gitu. Karena komisinya gede. Nah ini cara untuk memperluas saluran distribusi kan sebenarnya. Karena frontlinernya juga harus dirangsang, di-trigger gitu. Ya sama kalau kita punya sales lapangan, walaupun era digital, saya juga masih pakai sales lapangan. Karena bagaimanapun itu karena dampaknya lebih cepat gitu. Sales lapangan dia datang, kamu datang ke komunitas ini, kamu datang ke perusahaan ini ya, itu lebih cepat ininya. Walaupun lebih mahal juga, karena kita harus membiayai biaya transportasi, kadang akomodasi ke luar kota, keluar pulau. Tapi online bukan jelek ya. Online saya masih pakai, bahkan nggak pernah putus selama 12 tahun terakhir. Saya ngiklan itu nggak pernah putus. 1 bulan pun nggak pernah putus. Karena make money ya, menghasilkan pendapatan yang menurut saya cukup relatif stabil lah.
Tapi offline tetap saya jalankan. Nah, kalau melihat kasus-kasus seperti ini, apakah cukup dengan peperangan fitur atau apakah cukup dengan peperangan harga, gitu, murah-murahan? Murah-murahan suatu titik dia akan pusing dengan marginnya semakin tipis, akhirnya dia nggak punya bahan bakar untuk bagaimana caranya menjadi top of mind terus kan begitu. Jadi handphone itu selalu perlu berpikir inovatif. Inovasinya bukan hanya oh ada fitur baru lagi, ada fitur baru, tapi bagaimana semakin lama semakin dekat dengan kalau misalkan eh, konsumen lagi senang fitur ini, kemudian dia tahu duluan. Atau ke depan 2025 kebutuhan konsumen apakah cuma kamera bagus atau ada fitur lain? Ya, kalau Samsung dan beberapa brand kayak Xiaomi lagi seneng HP yang bisa ditekuk-tekuk itu. Ya. Tapi apakah itu benar-benar 2025 akan ngetren? Ataukah enggak, itu cuma sesaat aja, nanti lama-lama juga orang nggak butuh. Yang kita nggak tahu. Maka itu butuh market research sebenarnya. Ya, profiling di situ, kemudian diproyeksikan ke depan makalnya seperti apa. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, yang dilakukan Oppo itu dulu memang memperkuat distribution channel dengan frontlinernya yang digenjotin. Bahkan 2013 saya di Cina, itu Oppo itu sangat tidak terkenal. Eh, Oke, itu mungkin pengamatan saya ya, secara subjektif. Cuman saya sempat cari-cari itu brand Oppo. Di negara asalnya pun nggak, saya jarang melihat ada billboard gede-gede Oppo itu. Wah, ada dan kecil sekali gitu. Tapi di Indonesia itu memang marketnya mungkin di Indonesia gitu. Dia ditargetkan di situ. Nah, ini kalau kita melihat, kita belajar marketing, kita harus tahu di satu wilayah siapa sudah menjadi raja. Bisa nggak kekejar? Kalau nggak bisa kekejar, bisa nggak kita ajak kerjasama? Kalau dia nggak bisa diajak kerjasama, udahlah, mending perang di medan yang lain gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Nadia untuk sharingnya. Tadi Realme, Terima kasih Pak Nurul. iya Realme, bagus ya. iya. Dia jelas menjelaskan performance dan lain-lain. Saya pikir juga melengkapi dari presentasi yang sebelumnya. Oke, gimana Bu Satya? Terima kasih Kakak. Oke, Pak. Setelah Kak Nadia, bisa Pak Urip Dadang. Ada nggak? Halo, Pak Urip. Halo Pak Urip. Selamat malam Mbak Ari, Bu Wah, ini Satya. Selamat Saya izin legenda, off cam legenda sinyalnya. hidup Pak Urip Gedang ini. Kenapa Pak? Jangan-jangan 19.30 Pak, jamu jago nanti. Iya, silakan Pak. Saya izin off cam ya Pak, agak berbet-berbet Siap. sinyalnya agak susah. Sudah kelihatan Bu Satya? Belum. Masih belum, Pak. Masih belum ya? Iya. Bentar. Atau saya dilompatin dulu Bu. Oh, begitu, Kak, Pak. Oh, ini sudah. Oh ini udah, Masih loading. Nah, sudah terlihat, Pak. salah pencet ternyata. Nah, Ya monggo, Pak Hari Pak. dan Bu Satya, saya tipikal orang yang sederhana, jadi Pak Hari kemarin mencontohkan apa ya Pak? Mobil ya Pak. Saya juga ikut mobil aja Pak. Kebetulan saya juga penonton dari Ridwan Hanif, dari sekian banyak apa ya namanya yang ngulik-ngulik soal mobil baru. Saya Itu kita suka cowok lihat Pak. yang Cowok gitu. normal begitu Pak. Nontonnya mobil terus ya. Iya. Saya kemarin juga nggak kepikiran karena Bapak ngasih contoh mobil, saya ambil mobil aja. Makanya saya jam berapa ya, 9.20-an saya udah ngirim kayaknya, setengah 10 lah setelah kuliah. Saya kerjakan langsung biar nanti nggak kelewat. Saya ambil dari video YouTube-nya Mas Ridwan Hanif dengan judul Honda CR-V Hybrid, apakah pantas seharga 800 juta? Kebetulan saya juga lagi pengen beli Pak. Jadi semoga dengan upload ini nanti kebeli 2025. Amin. Amin Pak. Penasaran 3 dengan biji hybrid. Pak. Iya, 3 biji langsung Pak. amin. Saya kebetulan memang penasaran dengan narik hybrid kayak apa gitu. Oke, dari video ini saya melihat durasinya, atau kita bisa lihat durasi videonya 14 menit 11 detik dengan viewer waktu itu 326.000 sekian. Komentarnya ada 1.159. Nah ini karena tidak memungkinkan, sebenarnya malam itu saya ingin mengejar jam 9 biar selesai, biar saya bisa kirimkan ke Bapak, tapi tampaknya lewat.
Dan akhirnya karena ternyata banyak sekali komen-komennya yang tidak bisa kita ambil. Kemudian hasil analisis yang coba saya sampaikan untuk elemen CBBI ini adalah tentang kesadaran merek. Jadi kalau mobil memang Honda lebih moncer kalau di motor ya. Motor bebek itu kadang orang naik Yamaha aja, kalau orang dulu bilangnya naik Honda. Tapi kalau untuk mobil mungkin dia masih akan dibandingkan dengan merek-merek lain, tapi paling tidak secara langsung merek Honda pasti menjadi pilihan juga untuk mereka yang dalam tanda kutip terkadang mencari kenyamanan dan elegan ya. Dan beberapa komentar juga menunjukkan bahwa mereka paham soal mobil Honda. Terlihat dari komen-komennya kelebihan maupun kelemahannya mereka paham. Sehingga contoh komentar pun saya di sini ada komentar yang nggak bertolak belakang bahwa dia menyenangi soal desainnya, tapi di dalam quality yang lain, kekedapan dan lain-lain justru dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi ini komen apa yang namanya, mungkin dia pengguna sebuah mobil di antara keduanya, tapi yang jelas dia paham soal mobil. Kemudian soal desainnya juga ini banyak sekali yang menyukainya untuk Honda CR-V ini, CR-V hybrid ya. Dan ini ada dua, jadi analisisnya adalah bahwa memang kalau untuk merek Honda sendiri, mobil ini sudah membekas di masyarakat. Apalagi CR-V itu salah satu, menurut saya ya, CR-V ini salah satu brand yang cukup melekat di masyarakat. Hingga sekarang muncul BR-V, HR-V, dan lain-lain. Pro kontra sih sangat-sangat wajar, apalagi dengan hadirnya mobil China ya, harganya lebih murah dan memang terkenal mobil China ini fiturnya lebih mewah. Semua-muanya mengatakan seperti itu. Kemudian soal kinerjanya, ini saya juga menemukan sama ya, jadi konsumen memang suka pada bodi dan warnanya. Di ulasan video ada beberapa yang saya lihat cukup banyak. Kemudian juga ya ini tampilan mesin juga, tampilan luarnya atau bodinya, mesinnya juga. Tapi di sisi lain ada komentar yang membandingkan Honda CR-V Hybrid ini dengan kompetitornya seperti Innova Zeniq dan Hyundai Santa Fe. Dan kebetulan untuk Innova Zeniq dan Hyundai Santa Fe ini juga di review oleh Mas Hanif. Nah, ini ada beberapa komentar yang muncul ya soal kekagumannya. Jelas kalau CR-V hybrid ini kelihatan elegan. Nah, selain mereka itu berkomentar secara positif, juga ada beberapa yang memang apa ya namanya, membandingkan dengan yang lain. Bahkan di sini muncul Cherry Tiggo 8 AWD ya. Ini juga kemarin Hanif ini sempat dituduh menjadi apa ya brand ambassador Cherry karena dia terlalu di komen-komennya terlalu menjual sekali. Nah ini di sini Cherry Tiggo 8 ini benar-benar banyak dikupas. Dan analisanya soal performa ya memang kinerja mesinnya di kelas ini cukup bagus ya. Saya pernah mencoba juga, sangat nyaman naik dari Honda, apalagi CR-V ini ditambah dengan hybrid pasti ya konsumsi bahan bakar dan lain-lainnya lebih menyenangkan. Demikian Pak Hari yang bisa saya sampaikan, dan karena itu tadi saya hanya dua seperti perintah Pak Hari awal, jadi saya tidak selengkap teman-teman yang lain. Ya, tapi sebagai pengguna pernah nyetir beberapa, Honda termasuk memiliki kenyamanan yang lebih sih di kaki-kakinya terutama. Walaupun nanti kalau servis pusingnya minta ampun. Oh iya, saya pengguna mobil Honda juga begitu. Terima kasih Pak Ya, Urip Dadang. ya. Oke, sebelum saya lanjut Bu Satya, ini masih kurang berapa rekan-rekan, berapa orang? Kurang 3, Pak. Oh, kurang 3. Oke, nanti supaya kita ada breaknya, Bu Satya, kita nanti break dulu. Mm-mm. Nanti kita dilanjutkan dengan apa presentasi dan kita diskusi. Nanti di akhir akan jadi sesi closing dari saya. Kalau nanti materi tidak selesai pertemuan ini, nanti bisa masih dibahas minggu depan, ya nggak ada masalah. Baik, Pak Urip Gadang tadi sharingnya menarik. Em, saya bukan orang yang ngerti banget otomotif ya, tapi
otomotif ini begini. Indonesia ini influencer otomotif pengaruhnya besar sekali yang saya amati. Besar sekali. Mirip dengan influencer kecantikan. Karena begini, di Indonesia tuh banyak orang suka mobil, tapi dia nggak ngerti mobil. Atau kalau mobilnya kenapa mesinnya dia nggak ngerti harus ngapain. Kalau cuma isi air karburator mah bisa gitu, tapi yang lain-lain nggak ngerti. Dan itu banyak sekali gitu. Dan cowok juga banyak gitu. Saya mengerti mesin coba tidak sedalam itu juga. Nah, yang saya amati misalkan tadi memang kelihatan beberapa influencer itu, misalkan tadi Pak Pak Dadang menceritakan ada influencer ini sangat pro ke Cherry gitu ya. Cherry itu saya ingat dulu dia keluar QQ itu mobil kecil itu saya pernah nggak enak banget itu menurut saya gitu. Tapi sekarang dia 2010 ya Pak ya sekitar ya. iya 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 2008 itu sorry. kecil kecil Ya, keras gitu seingat saya. Tiba-tiba dia keluar Cherry Omoda. Omoda 5. Omoda 5 di compare kalau nggak mau Omoda 5 Cherry Tiggo gitu. Akhirnya saya penasaran saya cobain semua itu. Yang listrik, yang bukan. Eh, Seperti mobil Tiongkok yang lain, yang dipamerkan, difleksikan adalah fiturnya. Waduh, masuk mobil dari Omoda itu 2 layar langsung nyala, jeda itu. Komputerized semua, udahlah itu ada radar segala macam ya. Radar sih relatif umum ya, cuman ada fitur-fitur yang menurut saya ini pakai apa lagi gitu ya. Kok kita ini kita pakai kah gitu. Ibaratnya begini, Innova Reborn itu menurut saya enak banget. Ya, Innova Reborn. Saya nggak peduli ada fitur-fitur yang aneh-aneh, saya tidak peduli, pokoknya saya mau pakai gitu. Tapi kadang memang satu brand yang tidak terlalu populer, dia bersaing hanya untuk masuk ke hati orang, pemikiran orang, memang harus perang di fitur kan, begitu, harus menarik perhatian. Dan saya sempat ada riset jurnal saya, salah satunya meriset tentang para sales mobil. Ini sales otomotif ini jago-jago jualan, ya, sales Honda Mandala Sena itu saya riset. Dan saya ketemu satu pola tertentu setelah di beberapa sales mobil yang saya temui yang apa relatif dia punya prestasi. Jadi jualan mobil itu gampang banget gitu loh. Dan dia sudah berada di industri tersebut belasan tahun. Nah, polanya menarik. Dari riset saya ketemu bahwa pasti kalau sales mobil yang hebat yang gimana? Oh, yang produk mulusnya keren. Nah, itu pasti. Tapi yang saya temukan adalah belum tentu dari sales mobil yang jago itu, yang punya apa ya, dia top rank terus di sales board di perusahaannya masing-masing, itu ternyata belum tentu ngomongnya enak. Saya beberapa ketemu malah yang ya ada yang maaf maaf, ada yang gagap, ada yang ribet ngomongnya, pokoknya biasa lah, nggak selalu yang paling ngomongnya enak. Tapi ada satu kunci, ini kelemahan saya dan Pak Dadang kali ya. Ternyata mereka terbiasa kalau ngajak test drive itu gimana caranya dia ngomong ke istri kita. Jadi istrinya suka, suaminya pasti oke. Nyerangnya ke istri dulu. Ibu coba test drive, Bu. Lah, kenapa nggak nawarin saya terus malah istri saya yang dia test drive gitu. Nah, kalau istri saya sih milih mobil kacau nih nanti ya. Kalau istrinya gampang gitu. Kalau istri ini milih mobil, pokoknya misalkan, oh malah milih mobil yang keren. Keren itu buat istri itu kadang warnanya harus kuning. Waduh, warnanya harus kuning gitu kan. Jadi kalau kita cowok kan lihat dari banyak faktor ini ya, dari kebandelannya, konsumsi bahan bakar, kan mikirnya sampai segitu gitu. Karena tergantung tujuan kita beli mobil ini apakah untuk harian, ataukah untuk mingguan, buat weekend doang, ataukah cuma nanti kalau weekend kita buat kerja, masuk jalan tol gitu. Nah, kita mikir konsumsi bahan bakar segala macam. Kedua, ternyata sales mobil ini pinter. Ketika istri ini masuk ke kabin mobil, ditunjukin fitur, dites AC-nya dingin kan. Nah, buat cewek memang yang penting AC-nya dingin gitu. Nah, setelah saat itu, saya baru sadar memang setelah opini opini tersebut digiring, orientasi ke pemilihan mobil saya itu bisa geser loh. Setelah mendengar saran istri. Ngapain sih beli itu lagi gitu. Beli merek itu lagi, yang ganti dong, yang warnanya kuning dong. Ini tadi kan lucu mobilnya. Waduh ini. Tapi kok jadi saya kepikiran ngumpulin brosurnya dia. Nah, makanya sales and marketing itu kadangkala peperangannya harus mencari kelemahan gitu. Kelemahan kita kan istri kita gitu.
Nah, dan menariknya jurnal saya keluar rekomendasinya, ya penelitian saya keluar rekomendasinya itu. Jadi para sales hebat itu tahu di mana kelemahan. Tiba-tiba kita di kantor disamperin, Pak, saya udah di bawah nih, tes drive yuk. Lah, siapa yang manggil kamu tes drive? Udahlah Pak, saya lewat ini, ayo keliling. Begitu tes drive, enak juga ya, gila. Saya bingung juga mikir yang milih yang mana gitu. Bu, gini, Pak, kapan jalan-jalan sama Ibu lagi? Kalau jalan-jalan ke mall, nanti saya samperin deh. Wah, kacau ini, kacau. Nggak usah deh, Pak, gitu. Jadi itu loh, dia ngerti gitu. Dia ngerti, oh ini psikologinya di mana nih? Kemana nih? Apa yang mempengaruhi keputusan dia nih? Maka sama kayak kita merayu anak kecil, emang merayu orang tua untuk membelikan anaknya mainan, bahkan kuncinya yang dirayu adalah anaknya kalau bisa merengek-rengek, tantrum gitu ya, orang tuanya nggak tega baru beli. Ya kurang lebih seperti itulah strateginya. Dan kembali lagi, ternyata kenapa para brand besar itu menggunakan jasa influencer otomotif karena simple. Menurut research, ini by data semua. Em, saya lupa di halaman yang mana, tapi Nielsen itu pernah ngomong, Nielsen Indonesia. Orang Indonesia begitu mau beli mobil, yang pertama dicari adalah YouTube dulu. Dia baca tuh, dia lihat semua review-review mobil tuh. Karena majority mereka nggak aware sama mobil secara teknis. Dia cuma tahu fitur-fitur ya normal lah seperti orang awam pada umumnya mengerti mobil gitu ya. Kemudian konsumsi bahan bakar, mesinnya ET atau CVT ya begitu ya, kayak aktif atau gimana. Tapi untuk detailnya dia perlu komentar, perlu opini, dan setelah melihat opini dari reviewer, setelah melihat opini dari influencer, itu bisa 180 derajat keputusannya berubah. Maka penting sekali key opinion leader. Dan ini sekarang digunakan oleh dunia otomotif. Oke, terima kasih Pak Dadang. Ya, menarik sekali masukannya, sharingnya tadi. Dan rekan-rekan kita bisa break dulu. Kita akan break 15 menit. Ya, setelah itu kita lanjut. Setelah lanjutin sharing-sharingnya, kita closing dengan nanti ada closing dari saya. Kalau nanti materi dari saya tidak cukup, ya kita nggak usah sampai full jam 9 ya, jam 9 kurang seperempat lah paling selesai. Materi saya masih akan bisa saya relate-kan untuk minggu depan. Kan materi saya itu sebenarnya ya itu tadi ya bisa saya integrasikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Jadi tidak masalah, yang penting sharing dari Bapak Ibu sekalian bisa tersampaikan dahulu, itu buat saya yang paling penting. Kita break dulu Bu Satya, kita ketemu lagi berarti jam 20 lebih 5 menit. Gitu Bu Satya ya. Baik, Pak Hari. Terima kasih banyak, Pak Hari. Terima Silahkan kasih. teman-teman juga bisa istirahat terlebih dahulu. Kita ketemu lagi pukul 20 lebih 5. Selamat malam, Pak Hari dan teman-teman. Oh iya, enak ya lagunya ya. Ini Lagunya Pak Dadang, rekomendasi. Pak. Makanya itu, ini mantap ini rekomendasinya nih Pak Dadang ini. Ternyata suhu dia dipromosikan Pak Dadang nih, musik director. Aduh. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ternyata sudah 20 lebih 10 ya. Kayaknya saya tutup dengan materi aja kali ya, supaya nanti tidak terlalu malam begitu ya. Karena tadi saya janji tidak perlu jam 9 lebih gitu. Jadi saya tutup dengan materi saya kurang lebih 20 menit. eh Kemudian nanti ya kalau misalkan masih ada diskusi, tanya jawab boleh. Kemudian seperti biasa Bu Satya akan minta photoshoot kita, screenshot untuk bukti administratif di badan akademik. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kira-kira begitu ya, Bu Satya ya. Oke, Pak Ibu, supaya melengkapi eh, wawasan kita bersama, izin saya sharing mengenai eh, ini saya tiba-tiba mau sharing soal elemen-elemen akademik nih. Bentar, saya lagi buka Google nih ya. Saya mau lihat-lihat. Bentar. Setelah terlena dengan lagu yang aduhai tadi, ya semoga kita masih semangat ya untuk mengakses knowledge
Bapak Ibu, jadi kalau kita ngomong soal riset ya, riset marketing, memang ada beberapa variabel yang menarik. Tadi saya bilang loyalty, ya, kesetiaan. Jadi kalau Anda cukup jago, cukup dalam, ya, dan memang wawasannya akan fokus di situ, menurut saya akan sangat berguna. Ya, worth it kok, pasti balik modal kuliahnya. Karena mungkin tidak banyak yang berpendapat seperti saya bahwa pengetahuan-pengetahuan akademis itu sebenarnya juga ada nilai ekonomis tinggi. Tidak hanya dosen mengandalkan hibah-hibah penelitian yang disediakan oleh beberapa instansi dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan swasta juga. Nah, tapi contoh seperti inilah. Ini kalau kita lihat ini sangat akademis. Ya, semoga sudah terlihat ya. Ini saya buka website random sebenarnya. Apakah harga iklan, ya, publikasi-publikasi yang lain, ya, seperti event begitu ya, um, ya seperti buka toko, launching produk dan lain-lain, ya. Terus word of mouth itu ada pengaruhnya ke brand perceived quality. Nah, di marketing itu seringkali ada kata perceive, cursive gini. Maksudnya gimana? Karena perceive ini kan persepsi, sesuatu yang dipikirkan subjektif ya. Jadi kalau kita ngomong kualitas, kita akan bisa berargumen tergantung siapa yang melihat. Maka kalau dalam ujian skripsi, saya sering tanya ke mahasiswa, variabelmu itu quality atau perceived quality? Karena tesis saya 2014, sorry, 2015 soal perceived quality, maka harus firm kalau memang perceived quality, ya perceived quality. Kalau memang quality, quality. Menurut saya lebih enak kita ngomongin perceived quality karena kualitas yang dipersepsikan setiap orang bisa beda. Kalau kita bicara mengenai satu merek barang tertentu, Anda beli TV merek Toshiba, terus Anda bilang kualitasnya bagus, ya. Terus saya bilang nggak bagus, ya bisa dua-duanya bisa benar, tergantung apa konteksnya. Misalnya konteksnya, oh saya beli Toshiba 2 tahun rusak tuh, nggak ngapa-ngapain rusak. Gitu. Saya beli Sony bisa 8 tahun nggak kenapa-kenapa TV saya. Misalkan begitu, ini contoh ya. Nah, maka sebenarnya perjalanan marketing dalam research itu seringkali mencari, mendalami yang namanya persepsi. Nah, nanti bisa dipakai untuk bahan skripsi nih ya, kalau sudah sampai di fase itu. Brand perceived quality. Bahwa ada beberapa logo tertentu yang membawa kita satu dimensi bahwa, oh logo ini, merek ini, kualitasnya di tahap sekian. 8,5 lah kalau kita nilai. Tapi kalau ini 7, wajar sih harganya lebih murah. Saya oke dengan kualitas yang nomor 7 karena saya nggak begitu penting juga. eh, saya nggak butuh kualitas yang bagus-bagus, pokoknya bisa dipakai. Nah, makanya ini kan mentoleransi diri sendiri gitu ya. Berapa persen kita mentoleransi produk itu harus berkualitas, atau yang penting ekonomis, atau yang penting bisa dipakai, atau yang penting tadi direkomendasikan oleh orang-orang terdekat kita, atau ada yang lain. Garansinya bisa 2 tahun, yang lainnya nggak bisa, dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi dibicarakan salience, itu brand awareness. Brand awareness itu di tengah. Jadi bisa dibolak-balik dalam penelitian akademis ya. Tapi ini variabel-variabel yang sering kali diujikan. Apakah iklan memiliki pengaruh ke hmm, kesadaran akan merek? Apakah iklan cuma mengganggu? Nah, itu kan sering kali diujikan. Makanya ketika di dunia praktis, ini saya nggak terlalu masuk ke dunia ke jurnal ya. Tapi saya pengen cerita begini. Ih, saya sering mendapat project. Tadi pagi saya ditelepon dari bis satu merek bis terkenal gitu. Saya nggak bisa bilang siapanya, tapi bisnya lagi mau rebranding. Nah, kalau kita lihat sebenarnya eh, satu hal yang sering ditanyakan ke saya dan beberapa brand yang lumayan dikenal, bukan terkenal ya, lumayan dikenal itu sering bikin proyek dan proyeknya nilainya cukup bagus, ya cukup besar. Mereka merogoh kocek yang menurut saya cukup besar. Itu hanya untuk mengetahui bagaimana cara supaya iklan saya lebih efektif untuk menarik orang supaya lebih kepo sama produk saya. Risetnya di situ.
Dan anggarannya ada setiap tahun. Nah, kemudian apalagi anggaran untuk kita yang pengen buka jasa market research atau marketing research. Kalau marketing research yang di riset adalah strateginya, marketingnya. Kalau market research yang di riset, digali adalah pola pikirnya, beda ya. Saya ulangi ya, kalau market research, riset pasar, yang digali adalah alur berpikir pasar, orang di luar sana, orang-orang yang punya daya beli. Kenapa mereka atensi sama produk Anda, kenapa pernah coba, kenapa dulu pernah coba, sekarang nggak lagi, kenapa lebih suka produk pesaing. Itu pemikirannya digali terus. Tapi kalau marketing research yang digali adalah kenapa strategi iklanmu nggak jalan? Kenapa inkonversinya cuma 2%? Ya, orang yang melihat iklan akhirnya membeli itu cuma 2% dari keseluruhan orang. Kenapa nggak bisa 5%? Kenapa nggak bisa 7%? Kenapa yang jadi pelanggan akhirnya cuma 3% gitu? Sekali beli, hilang. Sekali beli, hilang. Terus word of mouth nih ya, ketok tular. Sedahsyat apa ya kalau kita namakan brand advocate ya. Orang-orang yang membela mati-matian merek Anda, menceritakan keunggulan Anda dengan sukarela. Bahkan kalau brand Anda dikatain dia bisa marah loh. Enggak, Samsung nggak gitu. Nah, itu misalkan ya. Diteliti juga pengaruhnya sama brand image apa citra. Nah, ini berkaitan dengan CBBE tadi. Apa? Dengan imagery, brand image. Nah, ini dulu tesis saya begini-begini. Saya teliti semua nih, ya. Apakah orang kalau makan ini ke restoran ini itu dia sudah punya persepsi duluan. Kalau dia sebulan bisa makan 3 kali di restoran yang sama, apakah karena image-nya? Kalau memang iya karena image-nya, itu kekuatannya berapa? Skala 1 sampai 5 kekuatannya skala berapa? Apakah 4,5 atau 4,9 atau 3,5? Nah, pentingnya buat perusahaan apa? Nah, next time dia mau bikin iklan itu lebih spesifik iklannya mau ke arah kemana. Gitu ya. Nah, pada akhirnya ini permainannya the game of marketing memang salah satunya brand loyalty. Loh, kalau bilang salah satunya berarti ada game lain, ada namanya dominasi. Ya, bagaimana mendominasi market. Untuk merek-merek yang merasa bahwa kayaknya merek saya memang bermain di skala kecil, dominasi market kayaknya nggak akan kesampaian. Memang saya setting di skala market tertentu yang kecil, ya nggak ada masalah. Ya, Anda tetap bisa mendominasi market di scope tertentu. Misalkan di kota Palembang aja, atau di daerah Palembang ya sebagian aja, gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya. Jadi, kenapa marketing ini ada jurusannya? Kenapa sales ini nggak ada jurusan sendiri? Karena sales ini ilmu taktik, berdasarkan pengalaman, pengalaman lapangan, marketing ilmu strategi. Taktik bicara jangka pendek, strategi jangka panjang. Marketing jauh lebih banyak yang dipikirkan. Warna brand, ya, sentuhannya ke orang, cara penyampaian pesannya, iklannya, komunikasi seperti apa. Maka perusahaan-perusahaan yang bayar iklan, yang bikin iklan dengan budget miliaran di luar sana, bahkan puluhan miliar, itu biaya produksinya pun sangat tinggi. Belum lagi nanti biaya placementnya, itu biasanya dimulai dengan riset dulu. Sehingga dalam iklan itu tidak ngawur gitu, tidak bikin pokoknya iklannya menarik, tapi ketika ditelusuri ternyata dampaknya tidak seberapa atau hampir nggak ada dampaknya. Nah ini ya mengenai market riset elemen-elemen yang tadi sudah sebenarnya beberapa sudah saya singgung di CBBA. Kemudian kita coba singgung mengenai value creation yang kemarin sudah dibagikan oleh Bu Satya. Ya, oke. Sebentar. Semoga sudah terlihat materi saya, value co-creation. Prinsipnya, dulu ketika kita bicara mengenai, sebelum SD Logic ya, kita bicara tentang brand equity, kedalamannya, ya. Ketika bicara soal awareness, kita bicara soal service, karena mata kuliah kita kan ngomong soal service. Co-creation ini sebenarnya ya tindakan kolaboratif, namanya co-nya kolaborasi, kolaboration, kolaboratif. Nah,
beberapa Bapak Ibu yang di sini pengusaha, pengennya kan kita bisa kolaborasi dengan pelanggan kita, sehingga nilai perusahaan kita lebih tinggi. Sehingga ke depan, oh iya, kemarin malam saya baru komplain sama satu pelanggan saya di bisnis wisata, yang terima komplain tim saya. Tapi komplainnya sangat-sangat sopan. Saya senang sekali, sistematis. Dia bikin komplainnya itu berparagraf-paragraf. Dia minta maaf dulu, kasar orang Indonesia ya. Terus dia nyampaikan, mohon maaf, saya sudah jadi pelanggan selama ini. Saya punya beberapa usulan untuk bisnisnya Pak Hari. Tapi dia nyampaikan ke karyawan gitu ya. Tapi di forward ke saya. Satu, kekurangannya adalah ini. Kedua, ini. Ketiga, ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kalau Anda bisa lakukan ini, maka saya lebih senang. Ini yang nulis kayak dosen, ya. Saya pikir gitu. Ternyata saya telah cek nomornya, oh, ini ibu rumah tangga yang ya profilnya biasa sebenarnya, bukan orang yang kantoran gitu, oh, berumah tangga gitu. Tapi sistematis sekali dia memberi saran. Nah, ini mahal harga seperti itu, ya. Jadi saran dan kritik seperti mahal. Saya nggak usah lama berpikir, saya telepon, siapa tadi yang nerima kritikan dari pelanggan kita? Oh, saya Pak, gitu. Oke, apakah benar ibu ini? Betul Pak. Gitu. Saya langsung telepon ibunya, saya kirimkan sesuatu ke rumahnya dia. Karena buat saya, pemikiran dia itu sama sekali tidak terpikirkan oleh saya, gitu loh. Walaupun saya belajar marketing lama, ya, walaupun dia mungkin tidak pernah belajar marketing, tapi dia bisa melihat celah yang, eh, oh iya ya, kenapa ya saya nggak ngelakuin itu? Oh iya, saya masih punya kesalahan di sini, saya punya kesalahan di situ. Saya pikir lama, saya kirim hadiah. Nah, dia bingung loh, Pak. Saya itu kritik kok malah dikirim hadiah. Gitu. Ya, itu kritiknya bagus sekali gitu. Dan bukan karena ibu sopan, bukan hanya itu aja, tapi ibu selama saya bertahun-tahun bisnis wisata itu tidak pernah terpikirkan ada kesalahan saya di situ. Dan ada kesalahan tim saya di situ. Timnya saya panggil, tidak saya marahi karena memang menurut saya ya sudahlah, melakukan kesalahan wajar. Tapi ibunya menjadi nggak enak. Waduh, mohon maaf Pak, saya udah kritik. Loh nggak apa-apa gitu. Malah saya kasih gift. Nah, inilah yang namanya co-creation. Jadi layanan saya akan lebih baik ketika banyak menemukan orang-orang seperti ini. Jujur, ini walaupun bahasanya sopan, saya nggak bisa baca detailnya ya, tapi beberapa kalimat itu sebenarnya menohok banget. Karena titik penting di mana saya harusnya hadir untuk melakukan pelayanan, saya tidak melakukan. Dan saya tidak terpikirkan. Nah, sekarang pilihannya apakah saya oke, terus baper, wah, ya namanya pelanggan segitu itu, biasalah dia komplain. Masih banyak pelanggan yang komplain. Apakah respon kita seperti itu? Ataukah, wah ini saya belajar nih. Wah ini mahal ini komplainnya ini. Yang mana respon kita? Sebagai pelaku usaha yang dewasa harusnya kita yang kedua dong. Gitu. Dan mengapresiasi gitu ya. Nah, tapi orang masing-masing. Nah, ini namanya co-creation. Nah, kalau model tradisional seperti apa? Perusahaan yang memikirkan semua nilai-nilai yang ditawarkan. Nah, egonya tinggi ya. Panggil para ahli, para konsultan, dewan direksi meeting ya untuk menentukan we have the best value period. Gitu. Nah, bayangkan tadi orang-orang yang mohon maaf, mungkin ibu rumah tangga selama ini banyak orang yang tidak memperhatikan ya. Tapi kalau kemarin di S Hardware itu di depan saya itu ada seorang dokter spesialis anestesi. Dia marah-marah. Kenapa saya tahu dia dokter spesialis anestesi? Karena saya kenal beliau, dulu pernah bersinggungan dengan beliau, tapi beliau nggak kenal saya. Saya ke S Hardware, dia marah-marah, langsung komplainnya, saya masukkan koran ini bermasalah ini. Wah itu ya. Jadi mungkin itu kalau eh, orang yang apalagi dia dokter terkenal di kota gitu, oh, takut nih mereknya. Wah, dokter ini marah-marah nih nanti jadi rame nih, pengaruhnya besar nih. Tapi eh, saya malah melihat bahwa, oh, ibu rumah tangga tadi lebih beradab, lebih oke, dan kritiknya bisa sistematis begitu. Nah, ini akhirnya saya jadikan partner dia. Bu, kasih kami kritikan yang lain dong. Saya kasih voucher deh ibu menginap lagi. Ya, tapi kalau mau ibu menginap lagi, ya kan kita ngomong akomodasi wisata ya. Kalau ibu sudah jengah karena enggak saya nggak mau nginap lagi, saya udah kecewa. Enggak apa-apa bu.
Yang penting ibu kasih masukan, apa yang harus saya lakukan. Oh, itu susah loh, membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Nah, akhirnya kita bicara co-creation, kita bicara kolaborasi, kita bicara customisasi, karena kalau custom, pelanggan-pelanggan yang memberikan pilihan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seringkali mengedukasi kita, mendewasakan brand. Oh, oke, saya jadi ngerti ada pelanggan yang butuh custom A. Saya jadi ngerti pelanggan butuh custom B gitu ya. Selama ini saya pikir we have the best quality on earth. Ternyata not always the best quality yang harus kita tawarkan, tapi the best atau the most unique things. Uh, Tergantung siapa yang melihat. Um, Kalau kita melihat belakangan ini, tahun-tahun ke belakang ini, kritikan para pecinta film, ya, Anda kalau pecinta film, Anda kritikus film mungkin bisa melengkapi narasi saya ya. Katanya film zaman sekarang itu sangat berbeda dengan film zaman dahulu. Bukan hanya film Indonesia yang kebanyakan horor, tapi juga film-film Netflix. Karena film sekarang tujuannya bukan artnya, bukan pembedanya, kalau dalam marketing diferensiasinya, tapi yang penting cuan. Film-film seperti di Netflix, HBO, dan lain-lain, itu mengikuti algoritma. Mana film yang paling banyak ditonton dan paling lama ditonton. Nah, ini kalau kita baca milis-milis ya, forum-forum perfilman, mana yang pola-pola mana yang paling banyak ditonton. Maka daripada buang-buang duit, maka daripada kita menghadapi ketidakpastian, ketika kita sudah menemukan formulanya, oh ternyata film fiksi, nah, atau film thriller yang agak ngeri-ngeri gitu ya, kejar-kejaran, dikejar pembunuh berantai, itu ternyata di Netflix banyak ditonton ya. Maka itu terus yang diproduksi, Bapak Ibu. Ya, maka film horor banyak ditonton orang Indonesia, itu terus yang diproduksi. Loh, kan nggak nyeni. Kan horor itu cuma gitu-gitu aja, jump scare gitu aja. Nah, memang kalau kita nggak bicara seni, kita bicara bisnis. Ya ini memang dilema ya. Kalau kita mau bikin produk bagus, indikatornya apa? Kita mau idealis apa sekedar marketable. Nah, itu customisasi berdasarkan data ya. Maka ketika ketemu polanya, kita akan cenderung memproduksi hal yang sama. Transparansi ini informasi yang dibagi ya, misalkan, oh ya, ya paling gampang lah apa ya? Contohnya kita lihat eh, kalau Anda mau pesan GoFood, Anda pesan Shopee Food, ada review konsumen di situ, nah itu transparansi. Semua orang bisa melihat mau mau beli martabak manis, tapi kok cuma 3,2 nilainya, skornya, nggak jadi cari yang minimal 4. Itu transparansi loh. Nah, karena memang kita pikir value co-creation ini sudah banyak terjadi di lapangan. Aksesibilitas, ya ini biasanya platform ya. Ya, tadi saya bicara Netflix atau Traveloka. Nah, kita bisa melihat, kita bisa menyeleksi akomodasi wisata yang mau kita kunjungi, rate-nya berapa, ada kolam renang apa enggak, ada view gunungnya apa enggak, city view apa enggak. Nah, ini semua kita punya akses. Mana yang penting buat Anda? Apakah lokasi strategis penting bisa jalan-jalan kuliner, ataukah ada balkon, kemudian ada view gunungnya, atau yang penting makanannya di sekitar sana enak, atau yang penting kamarnya nyaman, mana yang paling penting? Kalau dijawab, oh semuanya penting, iya, mana yang paling prioritas? Aksesibilitas. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini Lego. Lego ini juaranya co-creation. Lego itu ada serious play juga kan, ada Lego untuk dewasa. Ya, dia seringkali juga mengundang para, saya nggak tahu periodenya berapa, tapi yang setahu saya dia ada program loyalty, kemudian orang-orang yang biasa membeli Lego diundang untuk mengkreasikan kira-kira desain Lego ke depan kayak gimana ya, butuh desain kayak apa lagi ya 2025. Tolong dong gambarin buat kita, kasih usulan dong. Apakah kita mau bikin Lego versi Barbie, apakah versi Batman seperti yang kemarin, apa kita bikin versi Spider-Man atau gimana? Kalau untuk yang adult, series play, katanya Lego juga banyak dipakai untuk training. Kira-kira butuh desain kayak gimana? Itu co-creation. Ya, Lego.
Nah, ini makanya Lego Store itu, kalau Anda datang ke Lego Store di kota manapun, itu kreatif sekali, selalu ada hal-hal yang baru di sana. Dan di sana Anda sadar nggak sadar ada diamati gitu ya. Kalau mau lebih dalam diamati, Anda di part sini itu berapa lama, apa yang ditanyakan, kemudian butuh desain kayak gimana. Nah, kayak Sarah itu datanya semua terkumpul di Spanyol sana. Jadi fashion, usulan kita, pikiran kita, ya, apa yang kita obrolin, itu semua dicatat, direcord, kemudian dijadikan bahan kajian. Nah, paling gampang apa sih co-creation itu? Ya, kalau Anda melihat Google Maps lah paling gampang gitu ya. Perusahaan Alphabet ya bikin Google Maps, dia bikin medianya, kemudian kalau Anda dari Malang ke Surabaya, saya bisa tahu gitu. Wah, di titik kilometer berapa aja yang ada kecelakaan, ada kemacetan gitu. Nah, terus bapak saya di sebelah tanya, kamu kok bisa tahu ada macet gitu? Kamu bisa tahu ada kecelakaan gitu? Ya tahu lah. Ini ada yang ngabarin tuh di Google. Ada eh, ada kecelakaan di kilometer sekian. Loh, kok Google-nya tahu? Bukan Google-nya tahu. Orang lain yang ngasih tahu. Dia pengen membantu orang-orang lain kan, selalu ada orang yang begitulah. Kalau saya pas longgar juga saya akan begitu kabarin kan. Hati-hati di kilometer ini ada truk truk lincir gitu ya. Kemudian kita bisa antisipasi. Atau kalau perlu bisa pakai rute alternatif atau keluar dari tol dulu. Nah, itu kalau perlu ya. Jadi itu co-creation. Pengalaman menggunakan Google Maps jadi lebih enak karena pelanggan, pengguna juga terlibat. Ya, kalau tiba-tiba kita di satu daerah, misalkan Anda perjalanan keluar pulau, keluar kota, kemudian gigi sakit, kemudian Anda cari dokter gigi terdekat gitu ya. Nah, itu kan muncul juga. Siapa yang ngasih tahu? Wah, belum tentu Google-nya kan. Ya, orang-orang yang mendaftarkan, orang yang ngasih tahu di sini. Itu co-creation. Nah, sekarang di bisnis Anda, bagi Bapak Ibu yang punya bisnis, perlu dipikirkan co-creation sampai tahap mana. Apakah sekedar minta saran kepada pelanggan, walaupun itu juga sebenarnya co-creation, tapi sebenarnya bisa lebih. Bahkan beberapa store itu mengundang pelanggannya untuk mengisi barang di tokonya dengan sistem konsinyasi. Itu juga co-creation. Bahkan beberapa store mengundang pelanggan dalam catering tahunan untuk mendesain ulang interiornya. Kalau perlu ada diganti, ya enggak semua diganti, tapi part tertentu harus diganti. Memberikan ide-ide tertentu, kemudian kasih giveaway, ya. Bahkan dikasih fasilitas-fasilitas tertentu, kasih diskon tertentu. Asalkan mau Anda datang memberikan saran. Nah, walaupun kadang-kadang saran itu ada yang kritik tajam dan nggak enak didengar, ya sudah lah. Gitu. Nah, ini co-creation. Oke. Nah, ini manfaatnya, solusi, kepuasan, ya, jelas ya, customer satisfaction, loyalty, kemudian innovation, lebih cepat, lebih efektif. Kenapa? Innovation datang dari pelanggan Anda, dari pasar Anda, dari konsumen Anda, bukan pemikiran kita sendiri. Nah, dari mana teori ini Prahalal? Ya, Prahalal ini Anda bisa baca jurnalnya lah. Nah, dia pada intinya bilang dia konsep ada yang namanya DART model secara akademik ya. Dan sekali lagi akademik tetap digunakan di dunia industri, di dunia praktis. Bagaimana kita menjadi lebih kompetitif ketika kita berhasil. Kenapa ada kata berhasil? Tidak semuanya berhasil. Kita menjadi lebih kompetitif, lebih susah untuk disaingi, barrier to entry-nya lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita berbisnis, kita PR-nya membangun barrier to entry. Jadi kesukaran untuk ditiru. Itu kita lebih jago, lebih garang gitu. Kalau superhero itu Superman lah ini. Eh, dengan bisa berkolaborasi dengan konsumen. Nah, dark model itu apa ini? Nih ya, dialog, akses. Nah, ini tadi saya jelaskan sebelumnya itu. Risk and benefit, transparansi. Ya, sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, ini sinar brand equity selalu berhubungan dengan sharing. Jadi kontrol terhadap bisnis itu sebenarnya bukan pemilik perusahaan aja, tapi market lah yang punya kendali. Apakah dia mau referralkan bisnis kita, ataukah dia menjauhi, mending dia mengkritik daripada nggak pernah kritik tapi tiba-tiba ngilang dan ngata-ngatain di luar.
sharing knowledge juga. Ya, idea, creativity, experience, ya, value and use view. Ada emosi tertentu yang kita tangkap, ada happiness di situ. Ingat, the purpose of every business is happiness. How to make people happier, not only the product. Ya. Personalisasi, hubungan, bagaimana kita interaksi. Nah, ini semua adalah value co-creation dalam DART, membuka dialog, bukan cuma survei, kuesioner seperti para swalayan bikin kuesioner kecil. Apakah Anda puas berbelanja di sini? Tidak puas. Apakah Anda akan kembali 2 bulan lagi, 1 bulan lagi? Mungkin tidak. Bukan cuma itu, tapi benar-benar bagaimana Bu, ada waktu, kalau ada waktu saya kasih merchandise, tapi Ibu boleh nggak ngobrol dengan kita dulu? Kita pengen tahu, kok saya rasa tidak banyak yang mau lakukan itu ya. Apa karena nggak ada waktu, atau karena malas dikritik, atau karena takut dikritik, saya nggak tahu. Ya, benar-benar ngomong secara personal, secara intens, secara dalam. Ya. Kemudian apa maksudnya risiko? Ini bukan dunia investasi, tetap ada risiko. Begini, pelanggan itu kadang-kadang mengusulkan sesuatu yang imajiner, yang tidak masuk akal untuk dipenuhi. Ya enggak? Kadang-kadang, oh harusnya ada begini-begini, tapi harganya nggak usah naik. Itu buat kita yang berbisnis. Nah, gimana cara bikinnya kalau harganya nggak naik? Dari mana saya bisa untung? Nah, makanya dalam prinsip value co-creation, pelanggan harus dibuat paham. Nah, walaupun ada hal-hal yang harus kita protect, tetap ada risiko. Kalau ide Anda itu dieksekusi, ada risikonya loh. Satu, meningkatkan biaya kita. Harganya nggak bisa murah lagi. Kedua, mungkin malah bisa gagal. Mungkin yang suka Anda dan teman-teman Anda, tapi yang lainnya nggak suka. Bisa gagal produk kita. Nah, kira-kira gimana tuh? Anda punya saran nggak? Misalkan gitu ya. Seperti dulu, zamannya warnet, saya ingat banget ada warnet favorit. Itu warnet paling keren menurut saya di kota saya, dingin, ya, kemudian fasilitasnya oke. Enak lah pokoknya, ada mini cafe di situ, di mana warnet-warnet yang lainnya masih ada kotor dan apa, ada asap rokok di mana-mana. Ini warnet paling oke ya. Tapi suatu saat dia mengalami penurunan tajam ketika orang sudah banyak pakai wifi di rumah masing-masing. Nah, kemudian dia tahu bahwa saya dulu anak warnet ya. Satu saat bosnya datang terus, Hari, mau ngobrol nih, mau tanya nih. Tuh, ternyata dia manggil ya, boleh nggak kita ke mini cafe bentar ya? Nah, setelah saya ke mini cafe, ternyata yang ada di situ bukan cuma saya, itu udah penuh gitu, orangnya penuh, mungkin ada belasan orang di situ. Nah, ternyata si owner bilang, teman-teman, terima kasih sudah selama ini jadi pelanggan warnet kami. Saya tahu, kenal orang-orang di sini karena Anda setiap minggu pasti ke warnet kami. Saya tahu lah, termasuk saya. Em, Warnet kayaknya sekarang udah nggak populer. Nah, saya mau tahu kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan untuk mengurangi biaya berbisnis. Apakah AC-nya harus kita tiadakan ganti kipas angin, ataukah biaya warnetnya yang harus kita tingkatkan? Karena terus terang kita lagi bingung memutuskan mana yang harus kita pilih. Meningkatkan harga atau mengurangi fasilitas. Wah, kita udah saut-sautan tuh. Teh. Nah, itu contohnya owner itu melakukan value co-creation. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga Anda tidak terlalu kecewa. Anda mewakili atau representasi dari pengguna warnet kita. Gitu. Ini menarik. Ini dari tahun-tahun segitu sudah dia ngerti cara menggunakan. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang lain-lainnya contoh Anda bisa lihat di materi saya. Crowdsourcing, perusahaan mengumpulkan ide dari pelanggan, biasanya pakai giveaway, kuis, ya, kuis. Traveloka itu dulu sering pakai kuis, sekarang saya nggak tahu. Dulu ada kuis, ide liburan kemana nih yang mau kita bahas, yang mau kita diskon, kayak gitu-gitu. Terus rutenya gimana enaknya, sekarang sudah nggak terlalu ngamati saya. Nah, itu crowdsourcing namanya, source sumber pemikirannya dari banyak orang. Open innovation, ini biasanya perusahaan ke perusahaan lain, eh, Anda kuat di jasa, tapi tidak kuat di teknologi, Anda gandeng perusahaan yang kuat di teknologi, tapi tidak kuat di jasa. Nah, itu open innovation. Kolaborasi yuk, daripada capek saya bangun teknologi sendiri, dan saya nggak ngerti, mending kita kolaborasi. Customize, tadi sudah saya contohkan, Nike juga ada produk-produk yang bisa di-customize, dan tentunya extra charge, tapi pelanggan kadang nggak masalah. Saya punya satu-satunya sepatu Nike yang versi saya sendiri dengan warna seperti ini, nggak ada masalah. Ya, co-design, ya ini kontribusi terhadap desain produk.
ya. Jadi langkah implementasinya, kalau akses tadi ini bangun platform untuk saluran komunikasi dan pelanggan, aplikasi biasanya sering ada survei, Gojek kadang-kadang malam-malam keluar notifikasi, hai, raih GoPay sebesar 20.000 sekarang, kasih kita ide, wah kayak gitu ya. Weekend mau ngapain atau weekend mau makan apa gitu. Terus minta survei apa gitu ya, minta minta rekomendasi apalagi yang harus kita lakukan, kurang lebih begitulah ya. Dorong partisipasi aktif, bikin catering, bikin brand activation di kampus, terus salah satu contohnya ya, bikin event-event di kampus untuk mendorong mahasiswa, mendorong pengguna kalau eventnya di kantor, eh, mengenai fitur-fitur yang harus kita sediakan berikutnya. Ya, ada kontribusi dari pelanggan. Itulah konsep value co-creation, masih nyambung dengan pembahasan minggu depan. Topik minggu depan sesuai di outline, nanti kita akan sharingkan juga. Oh iya, Bapak Ibu, saya sering memang mengupload atau menyerahkan ke Bu Satya itu H-1. Materi saya sebenarnya sudah ada semua, cuman saya itu kurang srek kalau nggak saya modif gitu ya. Jadi kalau perkuliahan untuk semester ini ya saya update beberapa hal yang masih relevan. Yang nggak relevan saya buang karena ya update terus ilmunya, begitu ya. Jadi ditunggu aja H-1, biasanya sore, karena paginya saya ngajar kan sore baru kosong, saya edit-edit sebentar, saya kirim ke Bu Satya. Bu Satya mungkin upload setelah itu. Semoga bermanfaat. Silakan Bu Satya, kita foto-foto dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Oke, teman-teman boleh on cam yuk. Kita foto sebentar sebagai penutupan. Oke. Nah, yang lain mana nih? Oke, Pak Anies, Bu Meni. Ini sudah mulai banyak yang libur akhir tahun nih, kelihatannya Bu Satya ya. Iya, Pak. Dan minggu depan Hmm. kayaknya kita libur ya? Iya. Makanya, ya minggu depan libur. eh saya Bu Satya itu kalau ngajar tanggal-tanggal segini ini rawan ya. Mahasiswanya banyak yang izin gitu. Kelas pagi juga Bener. gitu Bu Satya ya. Di WA grup tuh izin, semua bisa 11 orang izin tuh. Alasannya macam-macam. 2 Sudah kali mendekati Rabu tanggal merah, libur. Pak, nanti pusat ya. Oh iya ya. Waduh. 25 sama tanggal 1. Oh iya, ya itu ya Pak. Ya, bener ya. Hari Rabu Iya, semua Iya, ya, hari Pak Rabu. ya? hari Rabu semua ya. Wah. Nanti kita cari solusi lah. Gini Bu Satya, kalau yang kelas sebelumnya itu karena eh, dulu hari Kamis juga pas tanggal merah terus, akhirnya supaya tidak mundur-mundur lagi ada mata kuliah, ada materi-materi yang akhirnya saya rekam pakai video. Saya rekam Oh. pakai video tanpa mengurangi esensi ya, tetap saya paparkan, kemudian saya kirim. Itu tahun lalu menjadi solusi karena cari tanggal juga susah, tanggal penggantinya kapan gitu-gitu kan, supaya nggak mundur-mundur akhirnya disepakati. Terus koordinator kelas waktu itu sudah oke, ya saya rekam waktu waktu tanggal merah itu. Nah, nanti kita bicara lagi deh Bu Satya, enaknya Ya, gimana? iya, Pak. Nanti kita cari solusinya yang paling enak. Ya, Oke, baik. Oke, teman-teman, sepertinya sudah separuh sudah yang on cam. Kita pose dulu yuk, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Hmm. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Baik, sudah saya foto teman-teman. Terima kasih banyak atas terima kasih. kehadirannya hari ini. Terima kasih juga Pak Hari atas ilmunya. Semoga ilmunya bisa membawa berkah terhadap kita Amin, semua, amin, teman-teman, bermanfaat dunia akhirat. amin. 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 Untuk kita ketemu, saya nggak bisa bilang minggu depan ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti saya akan menginfokan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kelasnya minggu depan. Apakah memang libur atau nanti digantikan oleh Pak Hari dengan video atau bagaimana? Nanti saya infokan lebih lanjut. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya, Terima kasih banyak. Selamat beristirahat, teman-teman selamat semua. istirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Terima kasih, Terima salam kasih, sehat Pak selalu Bapak Ibu. Hari. Terima kasih, Terima Pak. Pusat kasih ya. Kak Terima Lia. kasih. Terima Terima kasih. kasih.